Barret, apakah kamu benar-benar akan melawan Serene Moon Rache kami untuk manusia yang tidak diketahui asalnya? Wajah Yupo perlahan menjadi gelap. Apakah kamu benar-benar berpikir ini perlu? Itu tidak perlu. Barret mendengus. Tapi bocah ini telah dipanggil oleh burung vermilion peringkat 9 sendiri. Aku tidak berani menentang keinginannya. Percakapan ras bulan tenang di langit dan ras naga iblis di tanah terhenti. Bagaimana kamu menyinggung orang-orang ini? Hua Yuqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Qinlai berkata dengan tenang, mereka tahu bahwa aku mengendalikan pintu masuk alam rahasia. Saya mengerti. Hua Yuqi menyadari. Perlombaan bulan tenang hanyalah ras kecil di antara ras kuno yang kuat, tetapi yang ada di alam Boluo dikatakan lebih kuat daripada yang lain. Saya mendengar bahwa itu karena mereka memiliki dua artefak suci besar dari ras mereka. Tapi meski begitu, Serene Moon Rache tidak memiliki banyak kekuatan, jadi Barret seharusnya tidak takut pada mereka. Qinlai mengerutkan kening. Saat ini dia menyesal tidak membawa lebih banyak bom mendalam berkobar bersamanya dari tanah kekacauan dan mengunjungi ras bulan tenang. Dia berpikir bahwa mereka akan dapat kembali ke alam roh dengan mudah setelah Istana Matahari dan Kuil Bulan dipukul mundur dan ras binatang kuno telah memberi mereka izin. Tapi dia tidak menyangka bahwa Serene Moon Rache akan muncul dan menghalangi jalan mereka entah dari mana. Langit baru saja berubah gelap, dan bulan belum terbit. Alasan Serene Moon Rache bernegosiasi dengan santai dengan Barret mungkin karena mereka menunggu bulan muncul. Hua Yuqi jelas mengenal ras Serene Moon dengan cukup baik. Klan Serene Moon tumbuh lebih kuat setiap kali bulan baru muncul di langit. Saat ini, klan Dark Shadow sebenarnya duduk di punggung lebar naga iblis. Eddie dan Yuria saling berbisik, keraguan tertulis di wajah mereka. Apa itu? Qinlai pergi dan meminta pendapat mereka. Dia tidak benar-benar menganggap Serene Moon Rache di atasnya sebagai ancaman. Dia percaya bahwa ras naga iblis dan ras bayangan gelap cukup kuat untuk melawan mereka. Selain itu, Teng Yuan akan segera menyadari keributan setelah pertempuran dimulai. Dia pasti akan membuat pengaturan yang sesuai. Kami sedang mendiskusikan apakah akan membangunkan tetua klan sekarang. Dia saat ini tidur di dalam formasi kuno jauh di dalam gua, jadi akan sedikit sulit untuk memindahkannya pada kondisinya saat ini, kata Eddie. Bukankah kamu sudah mencobanya? Qinlai bertanya. Alasan kami gagal terakhir kali adalah karena kami belum memulihkan kekuatan yang cukup untuk mencoba cobaan itu. Namun setelah berkultivasi sepanjang hari, kami bertiga telah memulihkan hampir setengah dari kekuatan kami, kata Eddie sambil menunjuk ke belakang. Tiga tetua ras bayangan gelap lainnya memasang ekspresi percaya diri di wajah mereka ketika Qinlai menatap mereka. Seberapa percaya diri kamu kali ini? Qinlai bertanya dengan suara rendah. Sekitar 60–70%, kurasa, Eddie tidak yakin. Saya pikir itu bisa dilakukan. Mata Yuria berkilat sekali saat dia berkata kepada Qinlai dengan suara selembut suara nyamuk, tetua klan kita sebenarnya telah pulih sedikit lebih dari setengah kekuatannya. Ketika dia pergi tidur saat itu justru karena dia takut dia akan kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit dan ingin memperlambat prosesnya. Qinlai menjadi bersemangat. Dia masih memiliki lebih dari setengah kekuatannya. Dia berada di ranah apa? Tahap tengah Void Realm, kata Eddie dengan hormat. Mata Qinlai tiba-tiba menyala. Dia pernah memeriksa dengan Teng Yuan tentang struktur kekuatan individu di Boluo Realm, dan dia mengetahui bahwa para ahli terkuat di sini duduk di tahap akhir dari Void Realm. Dikabarkan bahwa hanya ada 3 orang di seluruh Boluo Realm yang telah mencapai level ini. Ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam masing-masing memiliki 1 ahli. Ras besar dan pasukan manusia lainnya tidak memiliki ahli tingkat ini yang tinggal di Boluo Realm. Ini juga berarti bahwa Yupu dari Serene Moon Rache dan bahkan naga iblis tua Barret sebenarnya lebih lemah daripada ahli Void Realm tahap akhir. Jadi ketika Qinlai mendengar bahwa tetua klan Dark Shadow Rache yang tertidur berada di tahap tengah Void Realm, dan bahwa dia masih memiliki lebih dari setengah kekuatan pertempuran aslinya, dia sangat terkejut dengan berita itu. Dia secara bertahap mengerti mengapa ras bayangan gelap berani melawan ras binatang kuno beberapa kali meskipun muncul di wilayah yang terakhir saat itu. Hanya ketika mereka menemukan bahwa Boluo Realm benar-benar tidak cocok untuk mereka dan tidak memiliki batu roh untuk memulihkan kekuatan mereka, mereka akhirnya mundur dari pintu masuk alam rahasia dan memasuki domain Demon Dragon Rache. Itu semua karena cabang Dark Shadow Rache ini sangat kuat ketika mereka pertama kali tiba. Jika ada energi iblis bawah di sini, atau jika mereka membawa sejumlah besar batu roh mereka, ras bayangan gelap mungkin benar-benar dapat membangun diri mereka sendiri di wilayah ras binatang kuno.
Eddie pernah berkata bahwa Dark Shadow Rache bisa menjadi salah satu ras paling kuat di Boluo Realm jika tanaman dan Demon Armor Insects of Nether Realm dapat bertahan dari lingkungannya dan mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis bawah. Dia sekarang percaya bahwa Eddie tidak membual tentang kekuatan mereka. Cobalah kalau begitu, katanya memberi semangat. Eddie dan Yuria segera memberi isyarat kepada ketiga tetua untuk bertindak dengan mata mereka. Setelah mendapat izin dari Yuria dan Eddie, tiga tetua ras bayangan gelap membawa sejumlah besar anak muda ke punggung naga iblis sebelum kembali ke gua sendiri. Saat ini, Yupu dan Barret masih berdebat satu sama lain tentang hal-hal prinsip sampai ludah beterbangan kemana-mana. Yupu sedang menunggu bulan pertama terbit. Barret sedang menunggu lebih banyak naga iblis muncul. Qinlai juga sedang menunggu tiga tetua ras bayangan gelap untuk membangunkan tetua klan Void Realm tahap tengah dari tidurnya. Pada saat inilah gumpalan cahaya bulan muncul di langit yang gelap. Kemudian, bulan pertama perlahan mengintip dari cakrawala dan naik ke langit. Barret dan Yupu langsung tutup mulut pada waktu yang hampir bersamaan. Yupu mengeluarkan cakram bulan perak cerah. Pupilnya yang berbentuk bulan sabit tiba-tiba menjadi terfokus pada Qinlai. Cakram bulan perak cerah memiliki tanda bulan perak yang sangat jelas. Itu bersinar dengan cahaya bulan yang suci dan menyilaukan yang menenangkan jiwa. Tiba-tiba, jejak itu mulai bersinar terang. Tanda bulan perak di bahu Qinlai tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya bulan juga seolah-olah terbangun. Dua bulan kecil yang dipenuhi dengan energi bulan di dalam inti tanda bulan perak berputar dan menyilaukan dengan lembut dengan cahaya bulan. Percikan yang keluar dari bulan-bulan kecil tampak seperti karakter misterius yang merekam rahasia paling dalam dari bulan dingin. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yupo mulai bergetar. Dia menatap Qinlai dan berteriak, "Air mata bulan. Ini air mata bulan. Ini adalah air mata bulan, artefak terbesar dari 5 artefak suci." Saling bertukar pandang, beberapa klan Serene Moon yang menyadari legenda kuno ras mereka juga menjadi sangat bersemangat. Ketika klan Serene Moon menatap Qinlai sekali lagi, mata mereka begitu lebar sehingga bola mata mereka bisa jatuh dari rongganya. Moonstir adalah artefak suci warisan dari Serene Moon Rache. Tidak hanya memiliki kekuatan besar, itu juga dicetak dengan banyak rahasia kuno dari ras bulan tenang. Untuk waktu yang lama, Moonstir adalah artefak suci yang hanya dimiliki oleh pemimpin Serene Moon Rache. Jika Qinlai bukan manusia tetapi klan Serene Moon sejati, setiap klan Serene Moon di Boluo Realm termasuk Yupo harus bersujud di hadapannya dan mengakui bahwa dia adalah pemimpin mereka. Itu karena Moonstir adalah kenang-kenangan dari pemimpin Serene Moon Rache. Yupo dan mata klan Serene Moon lainnya menjadi terfokus pada tanda bulan perak di bahu Qinlai. Mata mereka terbakar dengan emosi yang kuat. Yang terbesar dari semua artefak suci, air mata bulan. Tetua ras bulan tenang lainnya berseru tanpa sadar. Artefak suci lainnya yang dia pegang terbang keluar dari dadanya tepat setelahnya. Itu adalah cincin perak yang cerah. Sama seperti piringan bulan yang Yupo pegang, cincin perak cerah ini adalah salah satu artefak suci mereka. Kedua artefak suci Serene Moon Rache langsung menarik sejumlah besar energi bulan dingin setelah mereka terbang keluar dari Yupo dan genggaman tetua klan itu. Sinar cahaya bulan yang murni dan sejuk ditembakkan dari langit dan memasuki kedua artefak suci Serene Moon Rache. Setelah bertukar pandang satu sama lain, para tetua ras bulan tenang berjalan menuju Qinlai serempak. Pada saat yang sama, dua bulan berukuran saku di dalam tanda bulan perak di bahu Qinlai tiba-tiba berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, layar cahaya keperakan menyebar ke sekeliling dengan dia di tengah. Ketika gumpalan kesadarannya memasuki pusat tanda bulan perak, dia memperhatikan bahwa diagram roh kuno yang mendalam dan rumit yang membentuk jantung dari tanda itu perlahan-lahan mengalir seperti sungai bintang yang mengalir. Dia tiba-tiba bergidik. Dia tahu bahwa tanda bulan perak di bahunya telah disempurnakan oleh Soul Suppressing Orb melalui metode yang tidak diketahui menggunakan jiwa Moon Demon, darah halus dan energi jiwanya sendiri. Orb penekan jiwa telah menyempurnakan 6 roh kekosongan dan kekacauan bahkan sebelum tanda bulan perak dibuat. Ini saja membuktikan bahwa itu adalah benda ajaib. Qinlai tahu betul tapi air mata bulan ini yang oleh klan bulan tenang dianggap sebagai artefak suci terbesar ras sebenarnya telah dirusak oleh orb penekan jiwa. Dia tidak berani mengatakan bahwa artefak suci ini masih air mata bulan, tetapi dia berani mengatakan bahwa artefak suci ini memiliki kualitas yang luar biasa, dan itu menjawab panggilan dan panggilannya saja. Itu karena itu dibuat menggunakan energi jiwanya dan darah yang dimurnikan. Itu praktis artefak roh darah hidupnya. Ledakan. Saat dia sedang merenung, kekuatan ketertarikan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari tanda bulan perak di bahunya.
Layar cahaya keperakan yang diciptakan oleh tanda bulan perak tiba-tiba melahap semua cahaya bulan di sekitarnya seperti mulut raksasa dari iblis yang ganas atau binatang buas raksasa. Yupu dan sesepuh Serene Moon Rache lainnya tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, aliran cahaya bulan perak yang sangat halus tiba-tiba meledak dari artefak suci yang mereka pegang seperti bendungan yang kewalahan dan hancur. Dengan artefak suci sebagai asalnya, sungai cahaya bulan perak menyembur ke tanda bulan perak di bahu Qinlai. Pada pandangan pertama, seolah-olah dua pita energi telah menghubungkan mereka dan Qinlai. Sejumlah besar energi bulan halus mengalir keluar dari artefak suci pada pemberitahuan pertama. Sebelum mereka bisa bereaksi, 1/10 dari energi bulan di dalam artefak suci mereka telah diserap ke dalam tubuh Qinlai. Yupu dan tetua klan itu menjadi pucat karena terkejut. Mata mereka penuh ketakutan saat mereka duduk di udara dan memanggil banyak rune misterius yang tampak seperti bulan sabit dalam upaya untuk menghentikan aliran energi bulan. Rune berbentuk bulan sabit menari-nari di sekitar mereka seperti kupu-kupu yang berkilauan. Cahaya kristal keperakan keluar dari piringan bulan dan cincin perak yang cerah. Mereka mencoba menghentikan aliran dengan menutupinya dengan tangan mereka. Namun, upaya mereka untuk memblokir drainase yang ganas jelas kurang. Sejumlah besar energi bulan masih mengalir tak terkendali dan cepat menuju bahu Qinlai. Di tanah, mata Qinlai bersinar terang saat ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dengan kesadarannya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa bulan ketiga di tanda bulan peraknya dengan cepat mengumpulkan energi bulan ke dirinya sendiri dan menjadi terang. Ketika bulan ketiga terisi penuh, kekuatan tarik-menarik di sekitar bahunya tampak berubah lebih kuat dari sebelumnya. Tanda itu mulai menyerap energi bulan lebih cepat daripada beberapa saat sebelumnya. Bulan keempat juga dinyalakan sedikit demi sedikit, diisi dengan cepat oleh energi bulan yang masuk. Di sisi lain, tetua klan Serene Moon dan Yupu dipenuhi dengan ketakutan besar. Mereka berteriak keras agar klan Serene Moon menyerang Qinlai. Yu Yun, Yu Qianlan dan bahkan Lin Jie yang memiliki garis keturunan Serene Moon Rache berusaha mendekati Qinlai setelah menerima perintah. Namun, aliran energi bulan di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mereka menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas energi bulan di dalam tubuh mereka. Sementara itu, tanda bulan perak kecil di bahu Qinlai memberikan efek mengerikan ke sudut kecil dunia ini setelah bersinar terang dengan cahaya bulan. Setiap klan Serene Moon bahkan praktisi bela diri kuil lunar dengan darah Serene Moon Rache tangan dan kaki mereka diikat saat mereka mencoba menenangkan energi bulan di dalam tubuh mereka dengan sekuat tenaga. Penatua klan C, energi bulan di tubuh kita juga ditarik. Kita tidak bisa menghentikannya. Kamu Yun berteriak. Ketika dia melihat Qinlai lagi, wajahnya pucat pasi dan matanya dipenuhi ketakutan. Saat ini, tanda bulan perak di bahu Qinlai praktis merupakan pusaran mengerikan yang dapat menarik semua energi bulan dari dalam lautan roh mereka. Setiap makhluk hidup yang memiliki darah ras bulan tenang akan menemukan energi bulan di dalam tubuh mereka ditarik oleh tanda bulan perak jika mereka terlalu dekat dengan Qinlai. Yu Qianlan, Yu Yun, Lin Jie dan sekitar selusin klan Serene Moon bisa merasakan kekuatan tarik-menarik yang tak tertahankan dan menakutkan ketika mereka hampir 1000 meter jauhnya dari Qinlai. Bulan keempat telah terisi. Mata Qinlai berbinar cerah. Hanya dalam beberapa saat, bulan keempat di tanda bulan perak telah terisi penuh dengan energi bulan. Itu bersinar terang dengan kekuatan. Pada saat yang sama, tanda-tanda cahaya pertama muncul di dalam bulan kelima. Dua artefak suci, dua tetua klan dari ras bulan tenang dan lusinan klan dari alam yang berbeda menemukan energi bulan mereka diserap secara paksa oleh tanda bulan perak segera setelah mereka mendekati Qinlai. Energi bulan yang dia serap dari mereka jauh lebih murni dan besar daripada energi bulan yang dia serap dari bulan-bulan di langit. Biasanya, dia akan membutuhkan beberapa tahun untuk mengisi penuh 9 bulan di tanda bulan perak jika dia mengisinya dengan cahaya bulan Boluo Realm saja. Namun, berkat dua artefak suci Serene Moon Rache dan klan Serene Moon ini, efisiensi pengisian dayanya telah meningkat setidaknya beberapa ribu kali lipat. Hal yang paling menakutkan dari proses ini adalah bahwa klan Serene Moon tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya meskipun mereka tahu apa yang terjadi pada mereka. Siapapun yang berani mendekatinya seperti Yu Qianlan dan Yu Yun akan segera kehilangan kendali atas energi bulan di dalam tubuh mereka dan menjadi korban tanda bulan perak itu sendiri. Saat ini, klan Serene Moon ini adalah satu-satunya musuhnya. Ini, ras naga iblis dan ras bayangan gelap tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba Qinlai sendirian menekan seluruh pasukan ras bulan tenang sendirian. Apa yang sedang terjadi? Hua Yuqi berseru heran. Sepertinya dia memiliki artefak yang dapat membuat seluruh ras bulan tenang tidak berdaya,
kata Hong Song dengan sungguh-sungguh. Apa tanda bulan perak di bahunya? Yuan Wenzi bertanya pada Barret. Tanda bulan perak itu mungkin mengandung Moonstir. Air mata bulan dikatakan sebagai yang terbesar dari 5 artefak suci yang dimiliki ras bulan tenang, dan ia memiliki kekuatan luar biasa atas klan bulan tenang dan 4 artefak suci di bawahnya. Barret telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi dia memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang berlimpah. Dia menjelaskan dengan serius, sepertinya rumor itu benar. The Moonstir memiliki kekuatan besar atas sisa artefak suci dan klan Serene Moon. Namun, Qin Lai jelas seorang manusia, dan dia tidak memiliki darah ras bulan tenang di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengendalikan air mata bulan dan membuat seseorang seperti Yu Po benar-benar tidak berdaya? Artefak suci Serene Moon Rache terhebat, Moonstir. Yuan Wenzi sangat terkejut dengan wahyu ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta yang luar biasa ini? Barret sendiri sangat bingung. Bulan ke-5. Bulan ke-6. Bulan ke-7. Bulan ke-8. Hanya dalam waktu 2 jam, bulan-bulan di dalam tanda bulan perak terisi penuh dengan energi bulan satu demi satu di dalam desa bayangan gelap ini. Bulan pertama di langit Boluo Realm belum sepenuhnya bulat, tetapi 8 bulan kecil telah muncul dari jantung sasaran sambil bersinar dengan cahaya bulan yang bersih dan murni. Saat ini, 2 artefak suci yang dipegang oleh Yu Po dan tetua klan menjadi redup dan tidak bercahaya. Air mata bulan di bahu Qin Lai benar-benar telah menghabiskan setiap energi bulan di dalam 2 artefak suci sepenuhnya. Selain itu, Yu Po sendiri memiliki mata cekung. Kulitnya tampak kusam seolah-olah dia telah kehabisan energi. Yu Yun, Yu Qianlan, dan bahkan Lin Jie dengan garis keturunan Serene Moon Rache di dalam dirinya tampak seperti terong yang baru saja mengalami musim dingin. Mereka tampak putus asa dan lesu. Sedikit lagi, sedikit lagi. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap klan Serene Moon yang tampak seperti telah disedot oleh kekuatan bulan. Tiba-tiba, dia melompat ke udara. Dia menyerang kelompok klan Serene Moon atas kemauannya sendiri. Menjauhlah darinya, menjauhlah darinya. Seseorang berteriak tanpa sadar. Semua klan Serene Moon yang masih memiliki energi untuk bergerak lari dari Qin Lai dalam ketakutan yang hina seperti mereka diburu oleh hantu. Melihat bulan di dalam tanda bulan peraknya dan bulan ke-9 yang tidak sepenuhnya terisi dengan kekuatan bulan, Qin Lai langsung beraksi. Dia bergerak menuju tempat para ahli dari Serene Moon Rache berkumpul. Di depannya, Yu Po, Yu Yun, Yu Qianlan dan yang lainnya tampak kelelahan. Energi bulan mereka jelas telah tersedot. Energi bulan yang tersisa yang mereka miliki ditekan oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada di sekitar Qin Lai, sehingga mereka tidak bisa menyerangnya. Ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Pindah. Anggota lama ras bulan tenang memiliki ekspresi panik ketika mereka melihat Qin Lai menghampiri mereka. Klan Serene Moon dengan panik tersebar seperti hantu. Qin Lai tidak bisa mengunci target. Dari dalam desa di kaki gunung, Barret, Eddie, dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan Qin Lai mengejar seluruh balap bulan tenang. Itu tampak konyol. Seorang praktisi bela diri realm fragmentasi tahap awal dengan artefak suci ras bulan tenang memaksa seluruh pasukan ras bulan tenang ke dalam keadaan yang mengerikan. Adegan, tampak hampir komedi. Wajah Yu Po dan yang lainnya memiliki rasa malu yang jelas tertulis di sekujur tubuh mereka, namun mata mereka dipenuhi dengan api kebencian. Tapi Qin Lai mengabaikannya. Pelarian darah. Cahaya berdarah mengelilinginya saat sosoknya memudar. Suara mendesing. Di belakang sekelompok klan Serene Moon di Nirvana dan alam abadi, sebuah bayangan melintas, disertai dengan suara aneh. Ketika bayangan darah muncul, cahaya perak mengikuti, dan mengganggu energi bulan di dalam tubuh mereka. Cahaya keperakan menutupi mereka semua sebelum mereka bisa bereaksi. Mereka merasakan energi bulan di dalam tubuh mereka mengalir menuju tanda bulan perak di bahu Qin Lai. Mata mereka tampak meredup dengan cepat. Pada saat ini, semua klan Serene Moon mulai panik. Mereka menemukan bahwa para tetua mereka, artefak suci mereka, dan bahkan energi bulan yang dengan susah payah mereka kumpulkan menjadi kerugian dan celah untuk melawan Qin Lai. Yang terkuat dari 5 artefak suci, air mata bulan, bagaimana bisa begitu kuat? Yuan Wenzi tercengang. Barret mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, peringkat kelas Serene Moon Rache ketat dan tidak seperti kita. Seharusnya, pemimpin klan Serene Moon Rache memiliki hak untuk mengeksekusi semua anggota. Artefak suci ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pemimpin klan, jadi, ini tingkat yang lebih tinggi dari artefak suci lainnya. Ia memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka. Air mata bulan mampu menahan bahkan klan yang mengolah teknik menakjubkan ini. Ia memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh ras bulan tenang.
Ini menakutkan. Yuan Wenzi menghela nafas. Beberapa ras seperti ini, pemimpin klan memiliki status yang tak tertandingi. Mereka memiliki kekuatan lebih dari kaisar alam fana, kata Barret. Saat keduanya berbicara, aura kuno yang luas datang dari gua tempat Dark Shadow Rache bersembunyi. Barret tiba-tiba menoleh, mata naganya berkilat takjub. Semua klan Dark Shadow sangat gembira saat mereka berbalik untuk melihat. Penatua Luz sudah bangun. Besar, tetua klan akhirnya bangun. Banyak klan Dark Shadow berkumpul di pintu masuk gua, kegembiraan di wajah mereka. Banyak dari para pemuda memiliki ekspresi bingung. Mereka jelas tidak tahu siapa Luz dan bertanya-tanya. Kami datang dari alam roh ke alam Boluo di bawah kepemimpinannya. Pada awalnya, alasan kami tetap tak terkalahkan melawan ras binatang kuno adalah karena dia. Seorang klan Dark Shadow yang sedikit lebih tua menjelaskan kepada anak-anak yang dibesarkan di Boluo Realm. Alasan kami bisa datang ke sini ketika dikejar oleh ras binatang kuno adalah karena perlindungannya. Kembali ke alam roh, Luz adalah komandan ras bayangan gelap. Dia bahkan membunuh 3 ahli Void Realm Istana Langit Mender. Banyak pemuda Dark Shadow Rache tiba-tiba merasa hormat ketika mereka mendengar narasinya. Jadi itu dia, mata orang tua bernama Fan Yongfu di sebelah Hua Yuqi berkilat kaget. Paman Fu, kamu tahu ini Luz? Hua Yuqi bertanya dengan suara rendah. Fan Yongfu mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang sangat rendah, orang ini adalah salah satu dari 6 komandan besar ras bayangan gelap saat itu. Ketika kita bertarung melawan ras bayangan gelap, dia adalah tulang yang sulit untuk dikunyah. Kou Ziping, sekarang salah satu dari 12 penguasa istana kami di Istana Langit Mender, bertarung dengan orang ini 3000 tahun yang lalu dan menderita kerugian yang cukup besar. Tentu saja, Tuan Istana Kou sekarang berada di puncak alam Void, hanya selangkah lagi dari alam kejadian, dia secara alami jauh lebih kuat dari orang ini. Kou Ziping tidak cocok untuknya di masa lalu, Hua Yuqi berteriak. Ekspresi Fan Yongfu sedikit pahit. Tuan muda, 3000 tahun yang lalu ketika kami bertarung melawan 3 ras Nether Realm, kami menggunakan semua kekuatan yang kami miliki, tetapi kami hanya mencapai kemenangan Pyrrhic. Jangan meremehkan cabang manapun dari 3 ras Nether Realm. Apakah mereka benar-benar kuat? Hua Yuqi masih belum terlalu percaya. Orang-orang secara bertahap melupakan ras Nether Realm tetapi 3000 tahun yang lalu, mereka adalah salah satu ras kuno yang paling menakutkan. Fan Yongfu berpikir dan kemudian berkata, juga, di antara ras Nether Realm yang kita lawan, yang terkuat dari mereka, Dark Nether Rache, tidak hadir. Klan Dark Nether adalah bangsawan sejati Nether Realm. Mereka adalah penguasa sejati yang harus didengarkan oleh ras iblis bertanduk, ras mata hantu, dan ras bayangan gelap. Lalu kenapa Dark Nether Rache tidak bertarung? Hua Yuqi terkejut. Sambil menggelengkan kepalanya, Fan Yongfu berkata, aku tidak jelas tentang ini. Namun, kakekmu pernah berkata jika ras Nether kegelapan telah berpartisipasi dalam perang itu, Istana Skymender mungkin tidak akan dapat mencapai kemenangan. Hua Yuqi akhirnya menganggap serius Dark Shadow Rache. Pada saat ini, Eddie, Yuria, dan para tetua lainnya dari ras bayangan gelap berkumpul di depan gua di sisi gunung. Mereka turun, mengawal seorang klan tua berambut abu-abu yang jelas lebih tinggi dari yang lain dan mendarat di depan Barret. Orang tua berambut abu-abu itu memiliki penampilan yang normal tetapi gerakannya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat yang pernah mendominasi dunia. Ketika dia mendarat, dia mengangkat tangannya untuk menyapa Barret dan berkata, terima kasih telah merawat generasi muda untukku selama beberapa tahun terakhir ini. Barret mendengus dan melambaikan tangannya yang gemuk. Dia berkata, tidak perlu, jika bukan karena Anda, saya tidak akan membawa mereka masuk, dan menyebabkan masalah bagi diri saya sendiri. Aku, Luz, ingat kebaikan yang kamu, Barret, lakukan untuk cabangku. Tetua berambut abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa peduli? Barret tersenyum. Sekarang, apa yang terjadi di sana? Luz memandang Qinlai yang mengejar klan Serene Moon. Eddie terkekeh dan menjelaskan masalahnya. Mata Luz bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat Qinlai. Kemudian, dia menatap Yupu. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Yupu dan tetua lainnya dengan artefak suci merasakan hawa dingin yang mekar di hati mereka. Mereka tiba-tiba menyadari tindakan mereka kali ini melawan Dark Shadow Rache kemungkinan besar telah menimbulkan masalah besar. Mereka selalu menganggap Luz telah meninggal. Tidak ada yang mengira Luz akan muncul di saat yang genting seperti itu. Yupu pernah mendengar bahwa ketika cabang ras bayangan gelap ini datang ke alam Boluo, mereka memiliki konflik sengit dengan ras binatang kuno. Luz, pemimpin pada saat itu, telah bertarung beberapa kali dengan yang terkuat dari ras binatang kuno. Kemudian, Luz menghilang, dan berita kematiannya menyebar tak lama setelah itu,
tetapi prestasinya sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Luz ini. Sampai saat itu, air mata bulan telah menyedot setengah dari energi bulan dari ras bulan tenang yang terkuat. Bagaimana mereka bisa melawan Luz yang sudah bangun? Juga, Demon Dragon Rache masih menonton dari samping. Yupo mulai merasa menyesal. Bulan ke-9. Di sisi lain, Qinlai yang sekali lagi menyerang di Serene Moon Rache tiba-tiba meraung sekuat tenaga. Saat dia meraung, bulan purnama yang cerah terbang keluar dari tanda bulan perak di bahunya. Bulan-bulan itu seperti lempengan perak menyilaukan yang berputar di sekitar Qinlai. Wosh wosh. 9 bulan itu seperti sabit dewa kematian, berputar dengan aura dingin, tajam dan gelap. Bulan-bulan menembus tubuh selusin klan Serene Moon. Darah menyembur keluar dan mereka mati seketika. Pada saat yang sama, karakter segel misterius keluar dari setiap bulan dan mengalir ke pikiran Qinlai. Karakter-karakter ini sebenarnya adalah warisan dari 9 seni dan teknik rahasia besar ras bulan tenang. Qinlai berdiri di bawah sinar bulan yang cerah dan melihat sekeliling dengan dingin. 9 sabit-sabit yang diiris ke arah klan Serene Moon yang berkumpul di dekatnya. Kepala dan tubuh banyak klan Serene Moon terpisah. Mereka dipotong-potong, daging dan darah mereka jatuh ke tanah. Mata Yupo menunjukkan kesedihan dan penyesalan yang besar. Luz, tetua klan dari ras bayangan gelap yang baru saja bangun, memelototi ras bulan tenang dengan niat membunuh, ingin membunuh mereka. Tapi Barret mengerutkan kening dan berkata, cukup. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu sabit energi bulan. Retakan, sinar bulan yang terbang keluar dari tanda bulan perak benar-benar meninggalkan luka berdarah panjang di tangan kiri Barret yang tertutup sisik. Ekspresi Barret tiba-tiba berubah. Artefak suci dari ras bulan tenang ini kemungkinan besar, telah mencapai tingkat artefak roh tingkat ilahi dari alam roh, seru Yuan Wenzi. Dia tahu seberapa kuat tubuh Barret setelah ribuan tahun penyempurnaan. Air mata bulan yang digunakan oleh Qinlai pada tahap awal alam fragmentasi mampu melukai Barret bukan karena kekuatan atau kendali Qinlai. Itu pasti karena artefak itu sangat tajam. Artefak roh kelas ilahi. Hua Yuqi berteriak. Mata Hongzong dan Fan Yongfu berbinar. Ekspresi mereka ketika mereka melihat 9 bulan Qinlai menjadi lebih serius. Bahkan di dunia tengah alam roh, artefak roh kelas ilahi, berada di tangan pasukan peringkat emas tingkat atas. Mereka sangat menyadari kekuatan artefak roh dari tingkat ilahi ketika digunakan dengan mahir. Artefak roh kelas ilahi adalah sesuatu yang akan didambakan oleh pasukan peringkat emas dan para ahli alam kejadian. Di mata mereka, artefak perlombaan bulan tenang yang disebut air mata bulan harus berada pada tingkat artefak roh tingkat ilahi. Melihat tindakan Barret, Qinlai yang tadinya bersemangat menjadi sedikit tenang. Pikirannya berputar, memanggil kembali energi bulan sabit dari segala arah. 9 sinar cahaya bulan murni pindah ke tanda bulan perak dan menggantung sekali lagi sebagai bulan di inti diagram senyawa kuno. Karakter misterius yang menggambarkan 9 seni hebat dari Serene Moon Rache membekas di jiwanya. Kamu sudah mendapatkan banyak hal dari mereka. Barret berdiri di samping klan Serene Moon dan berkata dengan cemberut, juga, muntir yang kamu miliki adalah artefak suci dari Serene Moon Rache. Tidak peduli apa, ada hubungan antara kamu dan Serene Moon Rache. Cabang dari Serene Moon Rache ini ras Serene Moon tidak memiliki waktu yang mudah untuk bertahan hidup sampai sekarang. Setelah kamu pergi, ras penjara hitam tidak akan mengampuni mereka. Jangan berlebihan. Barret meminta belas kasihan. Dia mengerti. Qinlai bisa memberikan pukulan telak pada perlombaan bulan tenang menggunakan air mata bulan. Saat ini, ras binatang purba, ras raksasa, dan ras penjara hitam adalah kekuatan terkuat dari alam Boluo. Bahkan jika Serene Moon Rache tidak menderita kerugian besar kali ini, mereka akan mengalami kesulitan. Jika Qinlai membunuh semua elit Serene Moon Rache di sini, maka Serene Moon Rache akan dimusnahkan oleh Black Jail Rache. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Barret. Baiklah, aku akan memberimu ini. Qinlai menatap Barret dalam-dalam dan perlahan-lahan terbang kembali dari tempat klan Serene Moon berkumpul. Ketika dia melewati Yu Yun, dia berhenti dan menyeringai. Dia berkata, kamu masih ingin menangkapku, menyiksaku, mengambil artefak sucimu dan mengekstrak lokasi pintu masuk alam rahasia dari pikiranku. Mata Yu Yun penuh teror. Dia menundukkan kepalanya dan memohon, tolong luangkan ras bulan tenang. Setelah 9 bulan dipenuhi dengan kekuatan bulan, mereka melepaskan kekuatan misterius dan Qinlai memberikan kehadiran yang dapat mengintimidasi klan Serene Moon. Di depan kekuatan ini, Yu Yun tidak bisa mengumpulkan perlawanan apapun. Dia hanya ingin berlutut dan tunduk. Ini adalah kekuatan yang mengakar dari artefak suci muntir milik Serene Moon Rache atas klan Serene Moon.
Berperilaku baik. Mendengus dingin, Qin Lai terbang kembali ke tanah dari tempat klan Serene Moon berkumpul. Yao Tian, ini adalah Komandan Ras Bayangan Gelap, Tuan Luz. Eddie buru-buru memperkenalkan. Salam, Komandan. Qin Lai membungkuk. Luz menatap Qin Lai dalam-dalam. Melalui penjelasan Eddie dan Yuria, dia mengetahui identitas asli Qin Lai. Ras Bayangan Gelap dan semua ras di alam neter akan mengingat apa yang kamu dan orang di belakangmu lakukan untuk kami. Ketika ini dikatakan, Qin Lai segera tahu bahwa Luz tahu segalanya. Iya, kita bisa membicarakannya ketika kita kembali ke alam roh, kata Qin Lai. Luz mengangguk pelan. Mereka mengabaikan hadirnya klan Serene Moon. Saat naga iblis menyerbu ke langit, klan Bayangan Gelap yang telah lama tinggal di tempat ini memulai perjalanan mereka kembali ke rumah. Lama kemudian, Yu Pu, Yu Yun, dan para tetua dari Serene Moon Rache mendarat dengan lemah. Mereka mendarat di tempat Demon Dragon Rache sebelumnya berada. Dia jelas bukan anggota ras bulan tenang kita, bagaimana dia bisa mengendalikan artefak suci? Kepala Yu Qianlan rendah saat dia bertanya dengan putus asa. Yu Pu dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Mereka merasa sangat gagal dan tidak tahu harus berkata apa. Artefak suci menaklukkan kita. Kita harus menggunakan kekuatan lain untuk membunuh orang ini dan mengambil kembali artefak suci. Yu Yun berkata dengan kedengkian di wajahnya. Tamparan. Yu Pu melakukan backhand padanya. Lebih tua, Yu Yun tercengang. Ini salahmu. Yu Pu berteriak. Aku memerintahkanmu di awal untuk mengundangnya kembali ke tanah ras bulan tenang, bukan untuk menyinggung perasaannya, bukan agar kau menangkapnya. Kau bertindak sendiri dan menyinggung perasaannya, jadi kami harus bertindak dengan paksa. Yu Yun menutupi wajahnya yang merah, dan merasa sangat frustrasi. Ketika dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan, dia telah meminta izin kepada Yu Pu. Dia setuju. Sekarang, Yu Pu menyalahkannya seolah-olah dia tidak pernah membuat keputusan yang salah. Ketika kami kembali, kamu akan dipenjara di penjara bawah tanah selama 9 tahun, tidak bisa melihat cahaya bulan. Anda Pu mendengus. Tidak menunggu Yu Yun untuk berdebat, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, air mata bulan bukan hanya artefak suci, itu juga berisi mantra warisan kita, kenangan terbaik dan paling menakjubkan, dan seni rahasia dari ras bulan tenang. Mereka semua ada di air mata bulan. Klan Serene Moon terkejut mendengar ini, mata mereka menunjukkan keinginan yang besar. Melawannya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan lagi. Qianlan, Lin Jie, berpikir keras untukku, apa yang bisa kita lakukan untuk membalikkan kesannya tentang ras bulan tenang? Yu Pu mengusap dagunya, matanya berkedip saat dia berkata, kekuatan, kecantikan, sumber daya yang kaya, apalagi apa yang bisa membujuknya apapun di Serene Moon Rache, kamu bisa memberikannya padanya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan muntir kembali darinya, setidaknya dia harus memberitahu kami 9 seni dan mantra rahasia besar di dalamnya. 9 seni dan mantra rahasia besar tidak hanya bermanfaat bagi ras bulan tenang, mereka juga akan sangat bermanfaat bagi kuil bulan. Lin Jie dan Yu Qianlan tiba-tiba bergetar. Mereka tahu bahwa sementara ras bulan tenang memiliki kekuatan garis keturunan, mereka bukanlah ras yang paling kuno, jadi mereka tidak memiliki alam darah kekacauan mereka sendiri. Tanpa Chaos Blood Realm, anggota ras seperti ini tidak dapat memperoleh seni rahasia dan mantra yang diturunkan melalui darah. Cabang ras bulan tenang yang tinggal di Boluo Realm ini tidak mengetahui semua seni dan mantra rahasia saat mengolah kekuatan garis keturunan mereka. Bagian terbaik dari warisan selalu dikendalikan oleh pemimpin ras bulan tenang yang menggunakan air mata bulan. Anggota ras bulan tenang hanya bisa tumbuh lebih kuat dan maju jika mereka menerima warisan penuh. Ini juga mengapa Yu Pu sangat senang ketika mengetahui bahwa Qin Lai memperoleh air mata bulan. Muntir bukan hanya artefak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengubah pandangannya tentang balap bulan tenang. Lin Jie berkata dengan serius. Aku akan melakukan yang terbaik. Anda Qianlan bersumpah di dalam. Dia akan segera meninggalkan Boluo Realm. Kamu harus menemukan ide dengan cepat. Jika kita bisa mendapatkan 9 seni dan mantra rahasia yang hebat, ras bulan tenang rela mengorbankan apa saja. Apa saja? Pengorbanan apapun, mata Lin Jie gelap. Dia menatap Yu Qianlan dan kemudian memikirkan dirinya sendiri. Bibirnya berubah pahit. Domain ras binatang kuno. Teng Yuan dan burung vermilion peringkat 9 sedang menunggu di lembah yang dipenuhi tulang putih. Beberapa saat kemudian, seekor ular raksasa sepanjang ribuan meter merayap dari hutan yang jauh. Ketika ular raksasa itu masih beberapa ratus meter dari lembah, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat energi biru tua mengalir di sepanjang tubuhnya seperti listrik. Tubuhnya yang besar menyusut sedikit demi sedikit. Selusin detik kemudian,
ular raksasa itu menghilang. Seorang pria parubaya berotot berpola ular berjalan mendekat. Nifit, kamu terlambat, kata Teng Yuan malas. Aku baru saja kembali dari Asura Rache. Nifit menyeringai saat lidah bercabang merah melesat di dalam tenggorokannya seperti sambaran petir merah. Orang-orang Asura Rache itu telah melakukan banyak hal di dekat wilayahku akhir-akhir ini, jadi aku pergi ke wilayah mereka dan menghancurkan 6 klan mereka sebagai pembalasan. Rasanya sangat enak. Untuk sekitar 100 tahun ke depan, kita akan memiliki ruang untuk mengambil tindakan yang lebih besar dan merebut kembali wilayah kita yang hilang sedikit demi sedikit. Kata burung vermilion peringkat 9. Teng Yuan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Nifit dan burung vermilion peringkat 9 menghentikan obrolan mereka dan menjadi serius. Pria kecil dengan darah ras dewa itu ingin mempertahankan pintu masuk alam rahasia terakhir dan membangun perdagangan jangka panjang dengan ras binatang kuno kita. Bagaimana menurut kalian berdua, tanya Teng Yuan. Mata Nifit dan peringkat 9 vermilion Bird berbinar. Jelas bahwa mereka sangat tertarik dengan saran itu. Tidak ada dari kita yang benar-benar kaya meskipun mengatur wilayah besar di Boluo Realm, dan kekayaan kita pasti lebih rendah daripada mereka yang tinggal di dunia utama, Spirit Realm. Peringkat 9 vermilion Bird berpikir sejenak sebelum melanjutkan, alam roh adalah pusat alam semesta, dan memiliki gerbang yang terhubung ke berbagai domain besar dan alam rahasia. Hampir semua bahan roh kultivasi hadir di alam roh. Alasan Flame Rache, Serene Moon Rache dan ras manusia yang bepergian ke sana kemari antara Spirit Realm dan Boluo Realm dapat mengembangkan diri mereka sendiri dan mengumpulkan kekuatan yang lebih besar adalah karena hubungan mereka dengan Spirit Realm. Nifit mengangguk kuat. Pintu masuk alam rahasia Istana Matahari dan Kuil Lunar dibuka untuk perlombaan api, perlombaan bulan tenang, ras Asura, ras naga iblis, ras kayu, dan perlombaan laut hanya sebagian besar waktu karena mereka berbagi hubungan dengan 6 kekuatan besar manusia. Ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam hampir tidak pernah diizinkan untuk menggunakan pintu masuk kerajaan rahasia Istana Matahari atau Kuil Lunar. Persyaratannya ketat, dan segala macam batasan diberlakukan. Hanya klan berpangkat sangat rendah yang telah membayar biaya batu roh yang berkali-kali lebih tinggi dari 6 ras yang diizinkan untuk menggunakan pintu masuk alam rahasia. Mereka semua tahu bahwa Kuil Bulan dan Istana Matahari telah dengan sengaja memberlakukan pembatasan itu pada mereka sehingga mereka tidak akan bisa menukar materi roh yang sangat mereka butuhkan melalui penggunaan pintu masuk alam rahasia dan meningkatkan kekuatan keseluruhan ras mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun Boluo Realm dulunya memiliki pintu masuk rahasia Sun Palace dan Lunar Temple, untuk ras ini, Boluo Realm berdiri sendiri. Mereka tahu betul betapa bergunanya pintu masuk alam rahasia yang terhubung ke alam roh bagi ras alam Boluo. Pintu masuk ranah rahasia yang terhubung ke alam roh dan dapat memperdagangkan materi kenaikan yang kita miliki hanya bermanfaat bagi kita. Peringkat 9 vermilion Bird sangat berhati-hati. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, namun, kita harus menjamin keselamatan kita sendiri terlebih dahulu. Jika seorang ahli super muncul dari Spirit Realm, itu akan menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Teng Yuan tersenyum. Aku sudah memeriksa dengan anak itu. Tanah kekacauan tempat anak ras dewa itu berasal tidak memiliki ahli Void Realm sama sekali. Mata peringkat 9 vermilion Bird berbinar. Selain itu, dia berjanji bahwa dia bisa memberi kita kepemilikan pintu masuk ranah rahasia yang didirikan di wilayah kita sepenuhnya di masa depan. Teng Yuan melanjutkan. Nifit semakin bersemangat. Apakah kamu yakin dia mengatakan yang sebenarnya? Teng Yuan mengangguk sedikit. Ini bagus. Nifit jelas terlihat sangat bahagia. Jadi di masa depan, kapanpun ras raksasa dan ras penjara hitam ingin meminjam pintu masuk alam rahasia ini untuk ditukar dengan materi roh kenaikan yang mereka butuhkan, apakah itu berarti mereka harus melewati kita? Seperti yang kamu katakan, Teng Yuan tersenyum. Selama itu aman, saya tidak punya alasan untuk menolak, kata The Rank 9 Vermilion Bird. Saya setuju. Teriak Nifit. Maka 3 sosok otoritatif dari ras binatang kuno sepakat bersama untuk membentuk hubungan dengan tanah kekacauan. Di bawah langit malam, selusin naga iblis terbang menuju wilayah ras binatang kuno seperti awan raksasa. Qin Lai, Luz, Eddie, dan Yuria sedang duduk di atas salah satu naga iblis. Bagaimana Yang Mulia Komandan Utama Dark Shadow Rache? Luz bertanya dengan rasa hormat yang jelas di wajahnya. 3000 tahun yang lalu, Yang Mulia secara pribadi mengirim klan kami ke alam Boluo dari benua Nether. Jika Yang Mulia tidak memohon belas kasihan atas nama kami, Istana Langit Mender tidak akan menyerah untuk mengejar kami. 3 ras besar Nether Realm akan dibantai sampai akhir,
dan semua keturunan kita akan diperbudak untuk selamanya atau dihapuskan dari keberadaannya secara langsung. Aku juga tidak tahu apakah kakekku baik-baik saja. Qin Lai tersenyum pahit. Aku diatur oleh Tate of the Hornet Demon Rache untuk datang ke Boluo Realm melalui pintu masuk ranah rahasia di Land of Chaos. Tat orang itu masih hidup, seru Luz. Dia melakukannya dengan sangat baik sekarang. Setelah merenung sejenak, Qin Lai menambahkan, benua Nether tidak lagi dikunci, jadi jika saya tidak salah, banyak klan ras Nether Realm yang kuat telah kembali ke Spirit Realm dan tinggal di sana. Ini semua berkat yang mulia. Luz menghela nafas. Setelah Anda kembali ke alam roh, saya percaya bahwa Tate akan mengatur agar Anda kembali ke benua Nether, kata Qin Lai. Sudah waktunya pulang, gumam Luz. Kepala Komandan, saya mendengar bahwa keluarga Qin hari ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Eddie diam-diam memberitahu Luz tentang informasi yang dia pelajari dari Boluo Realm. 3000 tahun yang lalu, keluarga Qin adalah salah satu dari 9 kekuatan peringkat emas terbesar di dunia tengah alam roh. Patriark lama adalah pengrajin nomor 1 di seluruh alam roh, dan saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Patriark baru, Qin Hao, sekali. Dia adalah pahlawan manusia sejati yang berdiri di atas segalanya di galaksi. Luz berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia masih bersama kita, dan tidak ada bukti bahwa Patriark baru telah tewas dalam pertempuran. Oleh karena itu, keluarga Qin masih merupakan salah satu dari 9 kekuatan peringkat emas terbesar dari alam roh. Saya percaya bahwa Yang Mulia telah bertindak secara rahasia dan mengumpulkan kekuatan baru di suatu tempat. Keluarga Qin pasti akan bertarung melawan pasukan peringkat emas dunia tengah suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, 3 ras besar dari alam Nether akan menjadi perisai terkuat yang dimiliki Yang Mulia. Ini adalah janji yang diberikan Luz. Qin Lai merasakan gelombang emosi saat dia mendengarkan kata-kata Luz. Dia juga bisa mengetahui garis besar rencana kakeknya. Aku akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi pasukan peringkat emas dunia tengah selama perang itu di masa depan. Adapun Han Qian dari surga ke-9 itu, ketika aku kembali ke dunia tengah suatu hari nanti, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan bersujud sambil menangis. Qin Lai bersumpah dalam pikirannya sendiri. Saat dia berbicara dengan Luz dari Dark Shadow Rache dan yang lainnya, 9 bulan terang di dalam tanda bulan perak di bahunya terus-menerus mengirimkan segmen teknik rahasia dan seni roh ke otaknya. Dia secara pasif menerima segalanya. Prosesnya sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Montir berisi 9 teknik rahasia besar dan seni pewarisan Serene Moon Rache. Pengetahuan ini sangat dalam dan luas, jadi mungkin perlu beberapa hari sebelum semuanya terpatri dalam ingatannya. Ketika bulan ke-6 muncul di langit Boluo Realm, naga iblis yang membawa klan Dark Shadow telah terbang jauh ke dalam wilayah ahli ras binatang kuno. Barret tidak lengah selama perjalanan mereka. Dia takut beberapa ahli ras binatang kuno akan menyergap mereka di tengah jalan. Yuan Wenzi dan yang lainnya juga terlihat berhati-hati. Anehnya, meskipun terbang untuk waktu yang lama, melewati wilayah luas ras binatang kuno dan memasuki domain klan binatang kuno peringkat tinggi, semuanya tenang dan damai. Tidak ada satupun binatang kuno yang kuat yang menyerang mereka atas kemauan mereka sendiri. Akhirnya, mereka tiba di puncak rumpun gunung berapi yang masih aktif. Mematuhi bimbingan Qin Lai, mereka terbang menuju pintu masuk alam rahasia di kaki gunung. Ini tempatnya. Luz juga semakin bersemangat. Turun sekarang, teriak Barret. Klan Dark Shadow mulai berjalan di punggung naga iblis di bawah komando Eddie dan Yuria. Mereka menatap tanah asing di sekitar mereka dan merasa sedikit khawatir. Mereka tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Saya sudah bertarung melawan ular raksasa di puncak gunung di depan. Nama ular itu adalah Nifit, dan dia cukup kuat. Namun aku mengalahkannya dengan tipis saat itu. Luz menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan dan berbicara kepada para anggota klan muda, sudah 3000 tahun, sehingga rekan Nifit pasti tumbuh lebih kuat. Namun, saya tidak hanya terjebak di alam kultivasi yang sama selama 3000 tahun, saya benar-benar kehilangan setengah dari kekuatan saya. Aku mungkin bukan lawannya sekarang. Saya kira Anda tidak sepenuhnya mengabaikan situasi Anda sendiri. Raungan tajam terdengar dari kejauhan. Kemudian, seekor ular raksasa yang panjangnya beberapa ribu meter dan tampak seperti bisa melahap gunung merayap. Ketika tiba di depan Luz, tubuhnya menyusut hingga menjadi manusia. Nifit. Ketika Nifit berubah menjadi manusia berotot dan tiba dengan santai di depan kelompok itu, dia segera berbalik untuk melihat Luz. Sudah 3000 tahun, tetapi kamu masih memiliki setengah dari kekuatanmu bersamamu. Kamu pasti menyegel dirimu sendiri menggunakan beberapa seni rahasia, bukan? Alam Boluo pada akhirnya tidak cocok untuk kita. Luz tampak tenang. Nifit mengangguk. Kamu dan klanmu seharusnya kembali ke alam roh lebih cepat.
Faktanya, Anda seharusnya tidak tinggal di Boluo Realm dan bertarung melawan kami 3000 tahun yang lalu. Anda tidak akan menjadi seperti ini sebaliknya. Kami tidak punya pilihan. Pupil mata Luz tampak dalam. Jika kita kembali ke alam roh saat itu, kita akan menghadapi kehancuran seluruh ras kita. Suara mendesing. Sebuah cahaya api terbang dari kejauhan. Itu berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan jubah merah menyala di samping Nifit. Burung Vermilion peringkat 9, ekspresi Yuan Wenzi sedikit berubah. Kenapa kamu masih di sini, Barret? Burung Vermilion peringkat 9 segera mulai mengusir mereka setelah dia mendarat. Kamu telah patuh, dan kamu telah menyerahkan klan Dark Shadow ini kepada kami seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu, kami akan lupa bahwa Anda telah mengakomodasi mereka sejak awal. Namun, kamu juga tidak lagi diterima di tempat ini, jadi tolong bawa naga iblismu dan segera pergi. Barret mendengus. Dia akan pergi dengan naga iblis tanpa sepatah kata pun. Yuan Wenzi menatap Qin Lai dengan ekspresi sedikit rumit di wajahnya. Dia tampak seperti mengharapkan sesuatu. Dia berharap Qin Lai akan memintanya untuk tinggal. Silakan kembali dulu, saya akan membuat pengaturan untuk Anda semua nanti. Saya harus kembali ke alam Boluo, kata Qin Lai. Yuan Wenzi mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kakak Yao, Hua Yuqi bertanya dengan lembut. Kamu harus kembali dengan Demon Dragon Rache untuk saat ini juga. Ketika saya kembali ke Boluo Realm, saya akan membuat semua pengaturan yang diperlukan, kata Qin Lai. Tidak punya pilihan, Hua Yuqi hanya bisa menerima hasil ini. Baik, saya harap Anda akan segera kembali. MN. Qin Lai berjanji padanya. Maka, ras naga iblis, keluarga Yuan, dan kelompok Hua Yuqi naik ke langit sekali lagi. Mereka segera melanjutkan perjalanan kembali setelah mengantarkan klan Dark Shadow sepanjang malam. Hanya setelah mereka pergi, Teng Yuan muncul sambil tersenyum. The Ancient Beast Rache telah membuat keputusannya. Kami bersedia membangun saluran perdagangan dengan tanah kekacauan Anda. Pria. Teng Yuan memerintahkan. Banyak binatang kuno besar tiba-tiba muncul dari hutan, lembah, danau, dan sungai yang jauh. Binatang kuno ini tingginya puluhan meter atau ratusan meter. Ada peringkat 6 Raja Gagak Api dan Ular Perak dari es mendalam, Naga Tanpa Tanduk peringkat 7 dan Raja Naga Air Laut Dalam, Kilin Api peringkat 8, dan Kadal Raksasa Lapis Baja Es. Ratusan binatang kuno muncul dengan cara yang megah. Mereka semua membawa material roh yang diproduksi di Boluo Realm. Ada batu Sunflame, kristal frost bulan dingin, magnet bumi, esensi roh bumi, topas bumi tebal, teratai darah tinta berusia 10.000 tahun, emas api murni, ginseng roh raja mendalam berusia 10.000 tahun, buah roh api, ini semua langka bahan roh yang unik untuk Boluo Realm. Mereka semua menumpuk di depan Qin Lai. Keinginan yang membara muncul di mata Qin Lai. Semua bahan roh alam Boluo ini langka dan tak ternilai harganya di alam roh. Bahan roh yang diproduksi di lingkungan yang keras dengan 3 matahari dan 9 bulan seperti alam Boluo tidak akan pernah bisa diproduksi di alam roh. Misalnya, Cold Moon Frost Crystal adalah bahan roh kelas 5 surga. Dia tahu bahwa itu bisa digunakan untuk memulihkan bahkan kekuatan air mata bulannya. Bagi para murid yang mengolah energi bulan di Moon Worshipping Palace di Land of Chaos, setiap Cold Moon Frost Crystal adalah harta yang tak ternilai. Esensi roh bumi dan topas bumi tebal juga merupakan bahan roh kelas surga. Mereka juga adalah harta berharga yang dirindukan oleh praktisi bela diri yang mengolah kekuatan bumi bahkan dalam mimpi mereka. Adapun teratai darah tinta berusia 10.000 tahun, ginseng roh raja mendalam yang berusia 10.000 tahun, dan buah roh api, semuanya adalah bahan utama pil kelas surga. Masing-masing dari mereka mungkin bisa dijual seharga jutaan batu roh kelas bumi di tanah kekacauan. Tapi saat ini, sebuah bukit literal dari material roh yang berharga ini tertumpuk di depan matanya. Apa-apa yang ingin kamu tukarkan dengan barang-barang ini, batu roh atau bahan roh? Qin Lai bertanya dengan heran. Kami ingin menukarnya dengan material spirit. Nifit menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan kertas kepada Qin Lai. Dia menatapnya dengan sedikit cemas. Ini adalah bahan roh yang sangat kami kekurangan saat ini. Ketika Qin Lai menerima kertas itu dan membaca daftar materi roh yang ditulis dalam bahasa yang sama, ekspresi aneh tiba-tiba mewarnai wajahnya. Kristal awan surgawi, giok tulang naga, batu aurora, giok pasir guntur, rumput tangkai es, kristal starfire, rumput sage mendalam, batu esensi darah. Sebagian besar bahan roh yang terdaftar di kertas Nifit adalah barang yang sangat umum di alam roh. Ini terutama berlaku untuk material spirit seperti Ice Stock Grass, Starfire Crystals dan Thunder Sand Jades. Mereka semua adalah bahan roh kelas rendah di alam roh.
Bahkan beberapa bahan roh ekstrim yang jarang terlihat di alam roh dapat dengan mudah diperdagangkan dari ras asing di tanah Rerun Mahadewa. Menurut pendapat Qinlai, nilai total dari material spirit yang terdaftar oleh Nifit mungkin tidak sebanding dengan Inglut Lotus yang berumur 10.000 tahun. Namun, jumlah bahan roh langka yang dibawa oleh ras binatang kuno sangat besar. Misalnya, ada 7 teratai darah tinta di antara material roh yang mereka bawa. Masing-masing teratai darah tinta ini dapat dijual seharga jutaan batu roh di alam roh. Jika dia menjumlahkannya dengan sisa bahan roh yang disajikan di hadapannya, dia menghitung bahwa nilai totalnya di alam roh mungkin melebihi 30 juta batu roh. Namun, jumlah dari setiap material roh yang Nifit terdaftar di koran bahkan tidak melebihi 1 juta batu roh. Apa yang salah? Apakah itu masih belum cukup? Nifit tampak sedikit tidak nyaman karena Qinlai tidak berbicara untuk waktu yang sangat lama. Dia berkata, jika ini masih belum cukup, kami dapat mengumpulkan 10 kali lipat dari jumlah ini jika Anda bersedia memberi kami sedikit waktu untuk bersiap. Ada sedikit waktu antara akhir diskusi kami dan memberikan perintah kepada orang-orang kami untuk menggali bahan-bahan roh ini, jadi, semuanya agak terburu-buru, jadi untuk berbicara. Burung Vermilion peringkat 9 dan bahkan Teng Yuan menjadi khawatir karena kurangnya tanggapan Qinlai. Mereka belum kembali ke alam roh selama puluhan ribu tahun. Mereka tidak tahu seperti apa alam roh saat ini. Bahan roh yang mereka daftarkan tidak ada di alam Boluo sama sekali. Satu-satunya cara mereka bisa mendapatkannya adalah dengan memperdagangkannya dari dunia luar. Di masa lalu, mereka telah memperdagangkan jenis bahan roh ini dari kuil bulan dan istana matahari. Mereka telah menyiapkan bahan roh ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh istana matahari dan kuil bulan. Ini juga berarti, bahwa selama ini mereka telah menukar banyak material roh yang berharga ini hanya dengan daftar material roh dari Istana Matahari dan Kuil Bulan. Setiap kali mereka berdagang, Istana Matahari dan Kuil Bulan tidak akan berhenti mengoceh untuk membuat tuntutan yang lebih besar dari mereka. Terlebih lagi, begitu mereka menjadi tidak ramah terhadap Flame Rache dan Serene Moon Rache, Sun Palace dan Lunar Temple segera menghentikan semua perdagangan dengan mereka. Wah, apakah ini bisa diterima atau tidak? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Peringkat 9 Vermilion Bird berkata dengan tidak sabar. Qinlai menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil teratai darah tinta dari tumpukan bahan roh yang mereka kumpulkan. Kemudian, dia memberitahu ketiganya, nilai total dari semua bahan roh yang Anda daftarkan, hanya sebanding dengan teratai darah tinta ini. Apa? Teriak Nifit. Api benar-benar keluar dari mata peringkat 9 Vermilion Bird. Ekspresi Teng Yuan juga berubah sangat aneh saat dia berkata, maksudmu, teratai darah tinta yang satu ini dapat ditukar dengan semua yang ada di daftar ini. Itu maksud saya. Qinlai mengangguk dan berkata, bahan roh yang kamu kumpulkan di sini bernilai lebih dari 30 juta batu roh di alam roh. Karena itu, kamu seharusnya bisa menukar setidaknya 30 kali jumlah material roh di daftar ini. Istana Matahari dan Kuil Bulan benar-benar mengacaukan kita. Nifit melompat dengan sangat marah. Apakah Anda serius berdagang dengan Istana Matahari dan Kuil Bulan dengan harga ini? Di masa lalu Qinlai tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis atas nama mereka. Wajah Teng Yuan gelap. Itu adalah harga yang diberikan kepada kita oleh Istana Matahari dan Kuil Bulan. Kalau begitu aku harus setuju bahwa mereka benar-benar telah mengacaukanmu. Qinlai tampak sangat simpatik. Nak, jika kamu benar-benar dapat menukar kami 30 kali lipat jumlah bahan roh dalam daftar ini, mulai sekarang kami setuju untuk membiarkan kamu mengambil komisi 10% untuk setiap perdagangan yang kami lakukan sekarang dan di masa depan. 10% adalah 3 juta batu roh. Ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Qinlai menyeringai dan tertawa keras sebagai tanggapan. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Teng Yuan, Teng Tua, saya memiliki kekuatan di tanah kekacauan yang terdiri dari para pengrajin. Mereka mampu menempa artefak roh dari segala macam atribut. Aku bisa membiarkan klan binatang kuno untuk memimpin dan menempa artefak roh yang dibuat khusus untuk mereka. Kita bahkan bisa memalsukan artefak roh kelas bumi dan kelas surga. Terlebih lagi, bom mendalam berkobar yang saya gunakan untuk meledakkan Istana Matahari dan Kuil Bulan adalah produk unik kekuatan saya. Kami bisa menjualnya kepada Anda sama saja. Kamu juga menjual barang itu, Teng Yuan berteriak aneh. Dia tahu betapa menakutkannya bom mendalam yang berkobar itu. Jika ras binatang kuno dapat memperoleh sejumlah besar bom mendalam yang berkobar, penaklukan mereka atas berbagai ras di alam Boluo akan menjadi sangat mudah. Tentu saja kami melakukannya. Kami menjual semuanya di tempat kami. Qinlai berkata dengan tegas. Mari kita biarkan seperti ini untuk saat ini. Lain kali kita berdagang,
kita akan menyiapkan 10 kali lipat jumlah material roh yang ada sekarang. Mata Teng Yuan bersinar. Baik, mata Qinlai juga bersinar terang. Pada saat inilah Qinlai akhirnya mengerti mengapa pasukan peringkat emas yang hebat akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menaklukkan alam lain. Itu karena alam yang tidak dikenal seperti gunung harta karun. Pulau Matahari Terbakar. Song Tingyu mengenakan gaun merah pas yang menonjolkan sosok jam pasirnya dengan baik. Dia bersandar di ambang jendela dan melihat kerumunan yang ramai di luar. Hari ini, Flaming Sun Island telah menjadi kekuatan artifiser yang kuat yang dapat bersaing dengan sekte artefak surgawi melalui penjualan bom mendalam yang berkobar dan berbagai artefak roh dan armor roh yang kuat. Setiap hari, pasukan peringkat besi hitam, tembaga, dan perak dari semua benua di tanah kekacauan akan membawa sejumlah besar batu roh untuk membeli bom mendalam berkobar dan semua jenis artefak roh langka yang dibuat khusus oleh Pulau Grey. Flaming Sun Island telah menghasilkan banyak uang karena ini. Karena jumlah kekayaan yang mengejutkan yang mereka miliki, banyak pembudidaya pengembara dan praktisi bela diri tunawisma yang diancam oleh 3 ras raksasa telah memilih untuk bergabung dengan Pulau Flaming Sun. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, lusinan pasukan telah mengikat diri ke Pulau Flaming Sun. Mereka sekarang memiliki sekitar selusin pasukan peringkat besi hitam. Bahkan ada 6 pasukan peringkat tembaga yang telah bersumpah setia kepada mereka. Flaming Sun Island dengan cepat menjadi pendatang baru di tanah kekacauan. Nona Lagu. Gerongguang mengetuk pintu dan masuk. Dia memberi hormat padanya dengan hormat sebelum berkata, Sekte Iblis Darah mengundangmu ke pertemuan tentang Sekte Iblis Ilusi. Bagaimana dengan Sekte Iblis Ilusi? Song Tingyu perlahan kembali ke dirinya sendiri. Mantan Master Sekte dari Illusory Demon Sect, Yu Lingwei telah memasuki setting Sun Islands dengan pasukannya yang tersisa, jawab Genrongguang. Song Tingyu sedikit mengernyit. Apakah situasi mereka sudah seburuk ini? Gerongguang tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, setengah bulan yang lalu, Blue Gold Rache telah menembus Sekte Iblis Ilusi dari markas besar benua pembantaian surgawi. Ji Qingpeng terbunuh dalam aksi, Wen Bin dan Chu Miaodan melarikan diri tanpa perlawanan, dan praktisi bela diri alam abadi lainnya bernama Yu Tong dikejar dan dibunuh oleh ras Gold Biru. Sekte Iblis Ilusi, benar-benar hilang sekarang. Setengah dari benua pembantaian surgawi telah menjadi taman bermain Blue Gold Rache. Sebagian dari pasukan peringkat besi hitam dan pasukan peringkat tembaga yang dulunya berada di bawah Sekte Iblis Ilusi telah melarikan diri ke kultus Fudo Hitam, sementara bagian lainnya telah datang kepada kami. Tidak kusangka mereka telah kehilangan ini sepenuhnya, Song Tingyu mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka bernasib lebih buruk daripada 3 keluarga besar, Gerongguang melanjutkan. 3 keluarga besar dengan cepat mengevakuasi benua bencana surgawi dan berteleportasi langsung ke Black Fudo Cult menggunakan formasi transportasi spasial mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa keturunan langsung dari 3 keluarga besar dan beberapa elit berhasil bertahan hidup. Namun, markas besar Illusory Demon Sekte telah dihancurkan, dan lebih dari setengah pasukan mereka dikejar dan dibunuh sebelum mereka berhasil melarikan diri. Pakar altar jiwa 3 tingkat Ji Qingpeng telah menghancurkan altar jiwanya di tempat dan jiwa sejatinya terbakar menjadi ketiadaan. Nasib lebih banyak murid mereka dan praktisi bela diri peringkat rendah di bawah komando mereka bahkan lebih buruk. Saya mendengar bahwa sekte dan keluarga mereka dimusnahkan oleh Blue Gold Rache. Mendesah. Gerongguang menghela nafas panjang. Kirim kereta perang, artefak roh terbang besar, dan kapal untuk menyelamatkan para buronan itu dari benua pembantaian surgawi. Perintah Song Tingyu. Dipahami. Gerongguang mengangguk kuat. Apakah ada berita tentang dia? Dari tanah Rerun Mahadewa, Song Tingyu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Gerongguang tampak terkejut sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, jika ada berita tentang Tuan Pulau Qin, saya akan melapor ke Nona Song pada pemberitahuan pertama. Aku bahkan tidak akan menunggumu untuk bertanya padaku. Mata cerah Song Tingyu meredup saat dia melambaikan tangannya sambil berkata dengan sedih, kamu boleh pergi. Saya akan mencari Senior Mo dan mendiskusikan masalah Sekte Iblis Ilusi sebentar lagi. Gerongguang diam-diam mundur. Sudah hampir 3 tahun, mengapa kamu tidak kembali? Sementara kepalanya tertunduk, Song Tingyu berbisik pelan pada dirinya sendiri setelah Gerongguang pergi. Sekte Iblis Darah, Sue Li, Mo Lingye, Sue Moyan, Mo Jun, dan semua orang berkumpul di aula yang sama. Tuan, Sue Moyan buru-buru berjalan ke depan untuk menerima seseorang. Di pintu, mantan Master Sekte dari Illusory Demon Sect, Yu Lingwei berjalan masuk dengan ekspresi keruh sementara diikuti oleh beberapa lusin praktisi bela diri yang pang camping dan berlumuran darah. Syukurlah kau baik-baik saja, Suster Yu, kata Mo Lingye emosional.
Mata Yu Lingwei yang biasanya cerah tampak sedikit suram dan tanpa cahaya. Markas besar ilusori Demon Sekte telah dihancurkan, senior Paman Ji terbunuh dalam aksi, dan bahkan junior Brother Yu Tong gagal lolos dari kematian. Sekte Iblis Ilusi, telah dilenyapkan di tangan kami. Selama kamu masih hidup, warisan ilusori Demon Sekte tidak akan pudar. Masih ada harapan bagi Anda untuk meremajakan sekte Anda di masa depan. Mo Lingye menghibur. Tapi Yu Lingwei menggelengkan kepalanya seolah-olah rohnya telah benar-benar meninggalkannya. Sepertinya dia mengalami sedikit kejutan. Keras, itu terlalu sulit, dan ilusori Demon Sect bukanlah satu-satunya korban. Saya ragu bahwa pasukan peringkat perak yang hebat dari Tanah Kekacauan dapat mengatasi malapetaka ini. Sekte Master Yu benar. Untuk Tanah Kekacauan, malapetaka ini lebih buruk daripada invasi ras Asura saat itu, kata Mo Jun berat. Buto of the Heaven Goal Rache pada awalnya adalah seorang ahli Void Realm. Ketika dia pertama kali tiba di Tanah Kekacauan, kekuatannya telah jatuh ke tingkat alam abadi. Bahkan saat itu, Forevater Terminator hanya mampu melawannya hingga terhenti tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang setelah Buto memiliki waktu 3 tahun untuk pulih, dia pasti telah membangun kembali altar jiwanya. Ini berarti bahwa dia mungkin telah memasuki kembali Void Realm pada saat ini. Saat ini, Buto benar-benar tak terkalahkan di Tanah Kekacauan. Setelah 3 tahun perang dan penjarahan, hampir semua ahli altar jiwa dari 3 ras hantu telah pulih sepenuhnya juga. Dalam keadaan seperti ini, 3 ras hantu besar praktis tidak terkalahkan di Tanah Kekacauan. Ini terutama benar karena Sekte Terminator terus menunggu waktu mereka dan menahan diri untuk tidak ikut campur secara aktif dalam perang berdarah yang terjadi di seluruh Tanah Kekacauan. Alasan Sekte Terminator menolak untuk bertindak adalah karena 8 pasukan peringkat perak besar telah mencoba memaksa leluhur Terminator untuk menyerahkan Qin Lai kepada mereka 3 tahun lalu. Pada saat inilah Song Tingyu masuk dari luar dan mengejek dengan dingin. Jika leluhur menolak untuk menyerahkan Qin Lai, mereka tidak akan mengirim bala bantuan untuk membantu Sekte Terminator dalam berurusan dengan ras hantu surga di benua Prism. Itulah mengapa Forevater Terminator sangat marah dan memutuskan untuk tidak ikut perang, mengabaikan kekacauan yang saat ini sedang melanda dunia. Itulah mengapa 3 ras raksasa-raksasa praktis tidak terkalahkan saat ini. Kelompok ahli Soul Altar di Bloodfiend Sect tampaknya mendengarkan dengan seksama komentar Song Tingyu saat dia masuk. Hari ini, Flaming Sun Island dijaga oleh ahli altar jiwa 3 tingkat yang dikenal sebagai Iblis Api, Tang Beidou, dan Lu Yi telah membangun altar jiwanya dan menjadi ahli alam abadi. Selain itu, Evil In Fanboy memberikan kuliah tentang cara menempa artefak sepanjang tahun di Pulau Grey. Flaming Sun Island juga memiliki 14 naga jahat di Ruin Lands, lapu dari Ghost Eye Rache, Tate, dan Duan Qianji sebagai bala bantuan saat ini. Flaming Sun Island telah menjadi kekuatan baru yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Setelah Qin Lai pergi ke Boluo Realm, Song Tingyu menjadi penguasa kekuatan ini saat ini. Bahkan orang-orang di level Sueli, Mo Lingye, dan Yu Lingwei tidak berani mengabaikan kata-katanya. 3 tahun lalu, merekalah yang mengusir laki-lakiku keluar dari Tanah Kekacauan. Itulah mengapa saya tidak akan menunjukkan rasa kasihan kepada mereka meskipun mereka dikalahkan lagi dan lagi oleh 3 ras raksasa. Song Tingyu menatap Mo Lingye terlebih dahulu sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Yu Lingwei. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Flaming Sun Island tidak akan membantu ilusori Demon Sect. Flaming Sun Island tidak akan mengirim satupun praktisi bela diri ke benua pembantaian surgawi untuk bertarung melawan Blue Gold Rache yang menghancurkan ilusori Demon Sect. Selama klan Blue Gold tidak menyerang Setting Sun Islands atau Flaming Sun Island, kita akan menunggu waktu kita dan tetap di tempat kita sekarang. Sekte Iblis Ilusi sudah selesai. Saya hanya berharap, Anda dapat menyelamatkan para buronan yang melarikan diri dari Blue Gold Rache dan membawa mereka ke Setting Sun Islands, kata Yu Lingwei dengan muram. Aku sudah membuat pengaturan yang sesuai, kata Song Tingyu dengan tenang. Populasi Flaming Sun Island masih kurang. Secara alami, kami tidak keberatan menyerap lebih banyak praktisi bela diri ke dalam barisan kami. Tingyu, jika kamu bisa menjual bom mendalam yang berkobar di Pulau Abu-Abu kepada 8 pasukan perak yang hebat, tekanan mereka mungkin akan sedikit berkurang. Juga, Pulau Abu-Abu akan dapat mengumpulkan lebih banyak kekayaan dengan cepat, bujuk Mo Lingye. 3 tahun kemudian, para pengrajin Grey Island telah menyempurnakan sejumlah besar bom mendalam berkobar. Namun, penjualan bom mendalam yang berkobar dikontrol dengan ketat. 7 kekuatan peringkat perak yang hebat Sekte Iblis Ilusi, 3 keluarga besar, Kultus Fudo Hitam, Sekte Artefak Surgawi,
dan gunung 10.000 binatang dapat membeli 1 pun bom mendalam berkobar dari Pulau Abu-Abu bahkan jika mereka bersedia membayar harga astronomi. Adapun Gunung Pedang Surgawi, pasukan kecil Luo Chen dan Du Xiang yang ditempatkan adalah satu-satunya yang diizinkan untuk membeli bom mendalam berkobar dari Pulau Abu-Abu. Bahkan pemimpin dari 5 pedang surgawi, Wang Enze, tidak mampu membeli bom mendalam yang berkobar dari Pulau Abu-Abu meskipun faktanya dia telah mengirim negosiator beberapa kali untuk bernegosiasi. Setiap kali, Song Tingyu dengan tegas menolaknya. Bom mendalam berkobar Pulau Grey hanya dijual kepada pasukan yang bukan milik 8 pasukan peringkat perak yang hebat, tetapi bertarung melawan 3 ras raksasa. Selain itu, mereka dijual dalam jumlah besar ke Sekte Terminator dan Sekte Bloodfiend dengan harga murah. Saya lebih suka melewatkan setiap penjualan jika itu berarti menjual 1 bom mendalam yang berkobar ke 8 kekuatan itu. Ekspresi Song Tingyu berubah dingin saat dia berkata tanpa ampun, selain itu, Pulau Grey telah menjelaskan kepada setiap pembeli bahwa siapapun yang berani menjual bom mendalam berkobar yang mereka beli ke 8 pasukan perak besar akan segera menjadi musuh bebuyutan Pulau Flaming Sun. Jeda kemudian, Song Tingyu mendengus dingin dan menambahkan, kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah aku harus menjual beberapa bom mendalam yang berkobar ke 3 ras raksasa itu sendiri. Bahkan Sueli, yang telah diam selama ini memucat dengan cepat saat dia mengatakan ini. Wajah Mo Lingye, Sue Moyan, Yu Lingwei, dan 10 tetua darah iblis seperti Mo Jun benar-benar berubah tanpa darah karena ketakutan. Ketika mereka melihat Song Tingyu sekali lagi, jejak ketakutan besar jelas terlihat dari mata mereka. Mereka semua terpana oleh pikiran gila wanita itu. Setelah Sekte Terminator memutuskan untuk tetap tinggal, Buto telah kembali ke alam Void dan 3 ahli ras hantu besar telah pulih sepenuhnya, 8 pasukan peringkat perak besar yang tersisa menderita kekalahan demi kekalahan. Mereka jelas bukan tandingan untuk 3 ras raksasa. Jika Song Tingyu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menjual bom mendalam yang berkobar kepada 3 ras raksasa, maka 8 pasukan peringkat perak yang hebat akan benar-benar mati beberapa kali lebih cepat dari yang diperkirakan. 3 tahun lalu mereka mengusir laki-lakiku dari tanah kekacauan, jadi 3 tahun kemudian aku akan melihat mereka mati satu persatu dengan kedua mataku sendiri. Jika 3 ras Ghoul besar gagal membunuh mereka semua pada akhirnya, saya tidak akan keberatan mengerahkan setiap kekuatan yang dimiliki Flaming Sun Island untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh 3 ras besar Ghoul sendiri. Song Tingyu melihat ke arah praktisi bela diri Bloodfiend Sect dan berkata, saya bukan dari tanah kekacauan, jadi saya tidak peduli bahkan jika tanah kekacauan pada akhirnya diambil alih oleh 3 ras raksasa. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan mengevakuasi semua orang di Pulau Flaming Sun dari tanah kekacauan. Saya baik-baik saja dengan apapun selama 8 pasukan peringkat perak binasa. Ini adalah sudut pandang saya. Ketika dia selesai berbicara, Song Tingyu memberi hormat kepada semua orang di aula sekali, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Mo Lingye dan semua orang terlihat canggung di wajah mereka. Sial, wanita Qinlai benar-benar gadis yang gila. Mo Jun menghela nafas. Semua wanita tidak bisa menerima ketika mereka menjadi gila karena cinta. Saya pikir kita harus melupakan mengambil kembali Illusory Demon Sect. Bahkan Sueli tersenyum kecut. Saat ini, Bloodfiend Sect sangat bergantung pada Flaming Sun Island. Saya ragu kita akan bersenang-senang jika kita memprovokasi kemarahan gadis itu karena ini. Saudari Yu, Anda akan tinggal di setting Sun Islands mulai sekarang. Selama Bloodfiend Sect tetap berdiri, saya jamin kalian semua akan aman, kata Mo Lingye. Yu Lingwei mengangguk tak berdaya setelah menghela nafas panjang. Dia mengerti bahwa Bloodfiend Sect sama sekali bukan tandingan Blue Ghoul Rache jika Song Tingyu tidak setuju untuk membantu mereka. Kamu menuai apa yang kamu tabur, gumamnya pada dirinya sendiri. Kata-katanya diarahkan pada Wen Bin, Ji Qingpeng, dan Chu Miaodan. Ini adalah tempatnya. Qinlai memimpin Teng Yuan dan yang lainnya ke gua batu tempat pintu masuk ranah rahasia berada dan menunjuk ke dinding batu, berkata, pintu masuk ranah rahasia ditenagai oleh cacing hampa, tetapi setiap kali cacing hampa mengaktifkannya, mereka membutuhkan satu roh Rilem Year, atau 12 hari Boluo Rilem, untuk memulihkan energi mereka. Jadi maksudmu kamu hanya bisa memberikan kami bahan roh yang kami butuhkan dalam 12 hari, Teng Yuan mengerutkan kening. Ini akan memakan waktu minimal 12 hari. Qinlai mengangguk. Saat ini, Luz, Eddie, Yuria, dan para tetua klan Dark Shadow lainnya juga berkumpul di tempat yang sama. Senyum menakutkan tiba-tiba muncul di wajah Luz. Aku tahu cacing kekosongan. Serangga aneh ini perlu menyerap darah dan energi yang kuat untuk memulihkan kekuatan mereka. Jika mereka diberi makan dengan darah dan energi yang sangat cocok dengan mereka,
mereka akan dapat pulih dengan cepat dan bereproduksi dengan kecepatan yang gila. Qinlai tampak heran. Mereproduksi dengan kecepatan gila. Nifit, apakah kamu ingin menggunakan pintu masuk ranah rahasia kapanpun kamu mau? Tanya Luz. Tentu saja, jawab Nifit. Satu tetes darahmu dapat menyebabkan cacing kekosongan di tempat ini berkembang biak menjadi 3 hingga 5 kali lipat dari jumlah aslinya. Dengan cara ini, pintu masuk ranah rahasia dapat dipertahankan setidaknya selama setengah tahun, dan ketika saya mengatakan setengah tahun, maksud saya setengah tahun di alam Boluo. Seru Luz. Mengapa kamu membutuhkan darahku? Wajah Nifit menjadi gelap saat dia berbalik untuk melihat burung vermilion peringkat 9 dan Teng Yuan. Dia mendengus. Bukankah darah mereka akan bekerja juga? Teng Yuan dan burung vermilion peringkat 9 memalingkan kepala mereka seolah-olah mereka tidak memperhatikan ekspresi jelek yang tidak biasa di wajah Nifit. Aku yakin darahmu lebih cocok untuk cacing kekosongan. Luz terkekeh. Ekspresi Nifit berubah lebih buruk. Lagi pula aku tidak terburu-buru, jadi mari kita tunggu 12 hari lagi. Teng Yuan dan peringkat 9 vermilion bird yang tidak terganggu dengan tergesa-gesa bekerja untuk mengubah pikirannya ketika mereka melihat bahwa dia tidak mau melakukan perdagangan. Jangan seperti ini, Nifit, kamu tahu bahwa setiap orang sangat membutuhkan material spirit itu. Itu bahkan 30 kali lipat dari jumlah yang kami prediksi sebelumnya. Bahan roh ini dapat menopang kita untuk waktu yang sangat lama, bukan begitu? Teng Yuan berkata sambil tersenyum. Perang akan segera dimulai. Jika kumpulan material roh itu datang lebih cepat, kita akan dapat meningkatkan kekuatan kita banyak. Ditambah ras penjara hitam dan ras raksasa akan meminjam pintu masuk ranah rahasia ini juga, kata The Rank 9 Vermilion Bird. Tapi kenapa darahku? Nifit merengut sambil meludahkan lidahnya yang bercabang. Tidak mudah bagiku untuk memurnikan setetes darah murni. Bagaimana dengan ini? Anda dapat mengambil 40% dari kumpulan pertama bahan roh yang tiba, sementara kami berdua berbagi masing-masing 30%. Apa yang kamu katakan? Teng Yuan menawarkan dengan enggan. Apa yang kamu katakan? Nifit memandang Vermilion Bird. Burung Vermilion juga mengangguk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sekarang lebih seperti itu. Nifit dengan enggan menyetujui kesepakatan itu. Pintu masuk ranah rahasia di alam Boluo akan menghabiskan setetes darah, tapi kita juga membutuhkan setetes darah lagi untuk pintu masuk di sisi alam roh, tambah Luz. Nifit hampir menjadi gila ketika pembunuhan melintas di pupilnya. Luz, apakah Anda mencoba untuk membalas dendam untuk terakhir kalinya? Aku hanya berpikir atas namamu. Luz mengerucutkan bibirnya. 2 tetes. Dan tidak setetes lagi, teriak Nifit. 2 tetes sudah cukup. Luz buru-buru menjawab. Maka, Nifit mengeluarkan 2 tetes darah berwarna kuning setengah tembus pandang dari ujung jarinya. Mereka diteteskan ke dalam wadah kristal. Mulut Qinlai tiba-tiba terasa sedikit kering ketika 2 tetes darah belum menetes ke dalam wadah kristal. Garis keturunan keluarga Blaze di tubuhnya mulai mendidih dengan sendirinya. Tetapi setelah 2 tetes darah memasuki wadah, garis keturunan di tubuhnya dengan cepat mendingin sekali lagi. Sekarang, tolong tinggalkan tempat ini sebentar, kalian bertiga. Saya akan mengaktifkan pintu masuk ranah rahasia menggunakan seni rahasia Nether Realm, dan saya lebih suka untuk tidak mengungkapkannya kepada orang luar. Setelah persiapan selesai, jalur yang benar dan stabil yang menghubungkan ke alam roh akan terbentuk. Kamu bisa menggunakannya tanpa khawatir setelah semuanya selesai, kata Luz serius. Kamu punya waktu 15 menit. Nifit mendengus dingin dan menyerahkan kedua wadah itu kepada Luz dengan sedikit enggan. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama dengan Teng Yuan dan burung Vermilion. Ketika 3 pemimpin ras binatang kuno telah pergi, Qinlai dan tetua cabang ras bayangan gelap seperti Eddie dan Yuria adalah satu-satunya yang tersisa di gua. Simpan 2 tetes darah halus Nifit ini bersamamu. Mereka akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan garis keturunanmu. Tiba-tiba, Luz menyerahkan kedua wadah kristal itu ke Qinlai. Tetesan darah murni dari ular surgawi bergaris perak peringkat 9 setidaknya bernilai puluhan juta atau batu roh kelas bumi di dunia tengah alam roh. Itu juga harta yang tak ternilai. Darah Nifit tampaknya bermanfaat bagi garis keturunanku. Qinlai berseru dengan lembut. Ini bukan hanya kamu. Darah halus dari ular surgawi streak perak peringkat 9 dapat mempercepat pertumbuhan banyak garis keturunan kuno. Luz tertawa aneh. Jika Nifit menyadari bahwa cacing-cacing kosong di sekitar pintu masuk ranah rahasia belum berkembang biak, lalu apa yang harus kita lakukan? Qinlai merasa khawatir. Tenang, ada banyak cara untuk melipat gandakan jumlah cacing kekosongan dalam waktu singkat, dan kebetulan saya punya satu sekarang. Luz tertawa licik. Ular raksasa itu membuatku sedikit menderita di tahun-tahun ini,
jadi tidak mungkin aku menahan diri dari kesempatan yang begitu sempurna untuk mengacaukannya dengan 2 tetes darah murni. Eddie, Yuria, dan yang lainnya tertawa sebagai tanggapan. Mereka mengenal baik komandan mereka. Luz adalah orang yang selalu membalas dendam dengan dendam, dan dia licik dan kejam sejak dulu. Dia sangat jarang mengalami kekalahan saat bertarung. Ketika Dark Shadow Rache pertama kali memasuki Bolu Realm, Luz telah beberapa kali melawan Nifit dalam pertempuran. Pada awalnya, Luz berada di atas angin selama beberapa pertempuran pertama. Namun, Luz tidak dapat mengisi kembali kekuatannya yang hilang. Itu sebabnya dia menderita kekalahan dari waktu ke waktu. Selama pertempuran berdarah terakhir mereka, Luz benar-benar kembali dari medan perang sambil berlumuran darah. Sepertinya dia digigit beberapa kali oleh Nifit. Luz tidak pernah melupakan dendam ini. Hari ini mereka akan kembali ke alam roh, tetapi dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengacaukan Nifit dan memaksanya untuk memuntahkan 2 tetes darah murni. Sekarang skor mereka kurang lebih diselesaikan. Apa koordinat spasial ke pintu masuk ranah rahasia lainnya di alam roh? Tanya Luz. Qinlai mengulangi koordinat spasial yang Tate katakan padanya untuk dihafal dengan cermat sebelum dia pergi. Setelah mendengarkan dengan seksama dan mencatat koordinatnya, Luz menempelkan tangannya ke dinding batu. Riak cahaya hijau gelap menyebar dari telapak tangan Luz. Rune alam bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka tampak secemerlang bintang. Banyak pola indah muncul di dinding batu yang halus. Cacing kehampaan yang tampak seperti sedang hibernasi perlahan meregangkan tubuh mungil mereka dan terbangun dari tidur mereka. Tangan Luz yang lain mengeluarkan banyak tetesan darah bau dari cincin spasialnya. Tetesan darah ini berasal dari semua jenis binatang roh peringkat 8. Mereka juga mengandung sejumlah besar fluktuasi darah dan energi. Setiap cacing kosong di dinding tiba-tiba beraksi dan melahap tetesan darah dengan liar begitu mereka merasakan bau darah yang kental. Setelah cacing kekosongan selesai mengkonsumsi darah, mereka langsung membengkak dan menjalani pembelahan. Cacing kekosongan yang lebih kecil segera tumbuh lebih besar dan mengeluarkan sejumlah besar energi spasial. Hampir pada saat yang sama, pintu masuk ranah rahasia yang mengkilap muncul di dinding yang mulus. Cacing kekosongan akan memutar energi spasial di sekitar dan menyebabkan semua darah dan energi menyebar ke celah di antara ruang, jadi bahkan jika Nifit muncul nanti, dia tidak akan dapat mendeteksi apapun. Luz tertawa kecil dan seram sebelum berkata, karena itu, Teng Yuan mungkin bisa merasakan sesuatu, jadi aku akan pergi dulu kalau dia benar-benar tahu. Begitu dia mengatakan ini, Luz melangkah ke pintu masuk ranah rahasia terlebih dahulu dan menghilang dalam sekejap. Beritahu klan kami untuk masuk dengan cepat, teriak Eddie. Yuria buru-buru memanggil klan mereka dari luar. Maka klan Dark Shadow yang mengantri berjalan di sepanjang terowongan yang baru digali dan memasuki gua batu saat masih malam. Sementara itu, beberapa klan bayangan gelap memasukkan materi roh yang dikirim oleh ras binatang kuno ke dalam cincin spasial mereka dan melewati pintu masuk alam rahasia juga. Qinlai buru-buru menyingkirkan 2 wadah kristal yang menampung 2 tetes darah Nifit juga. Hanya dalam waktu 15 menit, lebih dari 5.000 klan Dark Shadow telah melewati pintu masuk ranah rahasia dengan efisiensi yang luar biasa. Ketika Nifit, Teng Yuan, dan burung vermilion peringkat 9 kembali, Qinlai adalah satu-satunya yang tersisa di gua. Nifit mengendus cacing kosong dengan hidung bersayapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak terlihat yakin apakah Luz telah menggunakan darah murninya di dinding batu. Nak, sekarang setelah pintu masuk alam rahasia dapat digunakan kapan saja, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengirimi kami materi roh itu? Tanya Teng Yuan. Qinlai melihat keluar gua. Saat ini, bulan ke-8 Boluo Realm baru saja naik ke langit. Ketika malam berikutnya tiba, dan 9 bulan menggantung di langit, materi roh kenaikan yang sangat kamu kekurangan akan mengisi lembah gunung ini. Qinlai berjanji. Mata ketiganya berbinar ketika mereka mendengar ini. Sampai lain waktu, Qinlai berbalik dan memasuki pintu masuk ranah rahasia. Pulau Pemanggilan Jiwa. Beberapa ribu klan Dark Shadow melewati pintu masuk ranah rahasia dan berkumpul di depan istana obsidian di bawah bimbingan Luz dan Eddie. Swoosh! Kilatan petir kemudian, Qinlai menjadi orang terakhir yang kembali ke alam roh. Dia berdiri di antara klan Dark Shadow. Saat ini, itu juga malam hari di tanah kekacauan. Bulan dingin di atas langit bersinar terang dengan cahaya perak dan menerangi daratan. Udara segar apa? Energi roh dunia di sini sangat murni, seharusnya cukup cocok untuk menumbuhkan tanaman dari alam neter. Ini tempat yang bagus. Ada hamparan tanah di sisi selatan pulau yang ditanami banyak tanaman neter realm. Kita bisa menggunakan energi iblis bawah di sana dan berkultivasi sekarang juga.
Kami akhirnya lolos dari neraka mengerikan yaitu Boluo Realm. Banyak klan Dark Shadow mengungkapkan ekspresi gembira yang tak terlukiskan di wajah mereka saat mereka tiba di Pulau Pemanggilan Jiwa. Qinlai memandang klan Dark Shadow itu sebelum mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa istana obsidian tampaknya ditumbuhi rumput liar. Sepertinya tidak ada orang yang tinggal di dekatnya. Seseorang datang. Alis Luz bergerak sebelum sedikit kegembiraan melintas di matanya. Ini adalah klan dari Gosai Rache. Lapu. Qinlai tampak tergerak. Seperti yang diharapkan, sosok yang diselimuti energi iblis bawah yang tebal terbang dari kejauhan. Perlombaan bayangan gelap. Begitu banyak klan Dark Shadow. Lapu berteriak bahkan ketika dia masih jauh dari tempat obsidian. Klan Mata Hantu. Klan Mata Hantu dengan 8 mata tidak kurang. Eddie tampak bersemangat. Ini aku. Qinlai tertawa keras dan berkata. Lapu terkejut mendengar suara Qinlai. Dia tidak bisa membantu tetapi melolong panjang sebelum terbang lurus ke arah Qinlai. Pada saat yang sama, 14 naga jahat di Pulau Pemanggilan Jiwa telah terbang dengan tergesa-gesa dengan Gilbert di depan. Ini adalah naga jahat, kata Yuria dengan heran. Sudah 3 tahun, kamu akhirnya kembali ke tanah kekacauan. Lapu berkata dengan penuh semangat sebelum melirik lagi ke klan Dark Shadow. Dia berkata, apakah kamu pergi ke Nether Realm atau semacamnya? Tidak. Qinlai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sebelum memperkenalkan Luz ke Lapu. Orang ini adalah senior Luz. Dia dulunya adalah komandan utama dari Dark Shadow Rache. Kamu adalah Tuan Luz, aku pernah mendengar tentang pencapaianmu sebelumnya. Seru Lapu. Luz memberinya senyuman. Ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu adalah 3 ras terkuat di Nether Realm. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain dan bekerja sama untuk melawan Istana Skymender 3000 tahun yang lalu. Pakar top dari 3 ras Nether Realm yang hebat terkenal di Nether Realm. Sebagai salah satu dari 6 komandan utama ras bayangan kegelapan, reputasi Luz masih mendahuluinya meskipun 3000 tahun telah berlalu. Pikiran Luz menjadi tenang ketika dia melihat Lapu dari Gosai Rache tinggal di pulau ini. Sebelum ini, dia tidak 100% percaya pada identitas Qinlai. Hanya setelah dia melihat seorang klan Nether Realm, dia akhirnya mempercayai klaimnya. Di mana senior Tate? Qinlai bertanya lebih lanjut. Tate tidak berada di Pulau Pemanggilan Jiwa sekarang, tetapi dia telah meninggalkan metode untuk menghubunginya. Saya akan memberitahu dia tentang ini nanti, kata Lapu buru-buru. Tidak lama setelah kamu pergi, Limu, Duan Qianji, dan Tate telah berangkat dari Pulau Pemanggilan Jiwa satu demi satu. Selama 3 tahun terakhir, Nona Song dan Nona Tang dari Flaming Sun Island adalah satu-satunya yang sesekali mengunjungi tempat ini. Selain itu, hanya aku dan naga jahat yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. 3 tahun, sebelum aku menyadarinya, 3 tahun telah berlalu, bisik Qinlai pada dirinya sendiri. Apa rencana untuk klan kita? Luz bertanya dengan acuh tak acuh. Pulau Pemanggilan Jiwa dapat menampung beberapa dari mereka. Selain itu, Pulau 7 Mata yang dulu saya tinggali dapat menampung mereka juga. Lapu menangani masalah ini sendiri dan menjelaskan kepada Luz, aku telah menanam banyak tanaman Nether Realm di Pulau 7 Mata, dan ada serangga armor iblis di tempat itu juga. Energi iblis bawah di pulau itu tidak akan kurang. Di Pulau Pemanggilan Jiwa, saya juga telah mengembangkan tanah dengan energi iblis bawah tanah yang kaya yang dapat digunakan untuk berkultivasi. Eddie, pergi bersamanya dan bantu menenangkan klan kita. Saya perlu memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin. Luz mengangguk sebelum berbicara dengan Qinlai, tolong jaga baik-baik anggota klanku. Kami belum kembali ke alam roh terlalu lama, dan kami sangat tidak terbiasa dengan tempat ini. Tidak masalah, Qinlai berjanji dengan riang. Setelah itu, sejumlah klan Dark Shadow mematuhi pengaturan Lapu dan Eddie dan diam-diam menuju ke Pulau 7 Mata di bawah naungan malam. Sementara itu, Luz, Eddie, Yuria, dan praktisi bela diri lainnya dari alam yang lebih tinggi tinggal di daerah dengan energi iblis bawah tanah yang kaya yang ditinggali Lapu atas permintaannya sendiri. Naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert tiba lebih awal ke tempat kejadian, tetapi tidak mengganggu Qinlai setelah melihat betapa sibuknya dia. Setelah klan bayangan gelap diatur dengan benar, Qinlai berbicara dengan Gilbert sebentar sebelum berangkat dengan tergesa-gesa dengan Lapu. Dia membawa cincin spasial yang berisi material roh langka ras binatang kuno bersamanya. Sambil mempertahankan penyamaran Yao Tian, ia dengan mudah mencapai pulau bayi jahat di bawah bimbingan Lapu. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan dirinya sampai dia mengetahui situasi umum tanah kekacauan. Lapu telah terbiasa dengan praktisi bela diri Flaming Sun Island ini yang ditempatkan di Evil Infant Island sejak beberapa tahun yang lalu.
Mereka dapat berteleportasi langsung ke Flaming Sun Island melalui formasi teleportasi spasial berukuran besar dalam waktu singkat. Aku ingin melihat Nona Song. Lapu segera menyatakan niatnya begitu dia tiba di Pulau Flaming Sun. Aku akan segera mengaturnya. Gerongguang ada di sekitar area itu, jadi dia segera bertindak ketika dia mendengar bahwa Lapu secara pribadi datang ke Pulau Flaming Sun. Dia tahu bahwa Lapu telah tinggal di Pulau Pemanggilan Jiwa selama ini. Dia juga tahu bahwa Song Tingyu telah menginstruksikan bahwa semua permintaan pertemuan dari Lapu harus dilaporkan kepadanya pada pemberitahuan pertama. Sementara Gerongguang pergi untuk melapor ke Song Tingyu, Qin Lai sedang mengamati Pulau Flaming Sun. Dia menemukan bahwa tidak ada lagi tanah kosong di Flaming Sun Island. Istana megah telah memenuhi seluruh Flaming Sun Island seperti pohon di hutan. Qin Lai merasa kecil saat dia berdiri di tengah hutan bangunan ini. Ketika dia menyebarkan kesadaran jiwanya dan memindai sebentar, dia menemukan bahwa setidaknya ada puluhan ribu praktisi bela diri yang menghuni Pulau Flaming Sun. Selain itu, ada hampir 1000 praktisi bela diri Fragmentation Realm di antara mereka. Saat dia memindai sekelilingnya, gumpalan sulur jiwa terbang keluar dari istana dan memindainya sebagai balasan. Dia segera menyadari bahwa pemilik sulur jiwa ini pasti memiliki kultivasi yang lebih besar darinya. Mereka mungkin semua ahli alam nirvana. 9 dari mereka. Sebenarnya ada 9 ahli Nirvana Realm di tempat ini. Dia semakin heran. Ini hanya Flaming Sun Island. Dia tahu betul bahwa pasti ada praktisi bela diri tingkat tinggi yang tinggal di Pulau Abu-Abu dan Pulau Darah juga. Ini berarti bahwa kekuatan Flaming Sun Island telah naik ke tingkat yang baru hanya dalam waktu 3 tahun. Nona Song meminta kehadiranmu. Gerongguang dengan cepat kembali. Maka Qin Lai, masih dalam penyamaran Yao Tian, dan Lapu mengikuti di belakang Gerongguang dan menuju ke istana tempat Song Tingyu tinggal. Ketika pintu terbuka, Lapu berdiri diam dan tidak bergerak dari tempatnya. Dia hanya mengizinkan Qin Lai masuk. Gerongguang tampak agak terkejut. Lapu menarik sudut mulutnya dan memberinya senyum yang sangat jelek, berkata, dia adalah orang yang benar-benar ingin dilihat oleh Nona Song. Selama beberapa tahun terakhir, ketika Song Tingyu bosan dan menganggur, dia akan pergi ke Pulau Pemanggilan Jiwa dan tinggal di gedung-gedung rendah di belakang Istana Obsidian selama beberapa hari. Lapu sering menemaninya untuk 1 atau 2 obrolan kosong. Lapu tidak menyembunyikan kebenaran sepenuhnya karena dia tahu bahwa Gerongguang adalah ajudan terpercaya Song Tingyu. Dia samar-samar mengisyaratkan identitas asli Qin Lai. Gerongguang tampak bingung sejenak sebelum jawabannya tiba-tiba datang kepadanya. Bergidik kemudian, dia segera ingin melakukan penghormatan setengah berlutut di depan Qin Lai. Tidak masalah. Qin Lai menghentikannya dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia mendorong pintu dan memasuki istana Song Tingyu di bawah tatapan penuh hormat Gerongguang. Dia dengan mudah melewati tempat yang sudah dikenalnya dan mencapai lantai istana yang paling atas, terluas dan paling mewah. Akhirnya mau kembali. Sebelum dia bisa bereaksi, aroma manis mengalir ke wajahnya. Kemudian, dia menemukan bahwa sosok memikat telah menyelinap ke dadanya. Pada saat berikutnya, Song Tingyu dengan penuh semangat menempelkan bibirnya yang basah dan merah ke bibirnya. Qin Lai segera mengangkat tubuhnya yang besar dan berapi-api dan membawanya ke tempat tidur yang sudah dikenalnya tanpa membuang kata lagi. Mereka berpegangan satu sama lain seperti mereka akan mati jika mereka berpisah. Lama kemudian, satu pria dan wanita berpegangan pada satu sama lain dan menumpahkan semua pikiran mereka satu sama lain saat terbuka. Saya pergi ke alam Boluo. Ada 3 matahari di siang hari, dan 9 bulan di malam hari. Sehari dan 1 malam di alam Boluo sama dengan 1 bulan di alam roh. Di sana, aku bertemu dengan Dark Shadow Rache. Qin Lai perlahan memberitahu Song Tingyu tentang pengalamannya di alam Boluo. Hanya melalui Hua Yuchi aku mengetahui bahwa ayahku bernama Qin Hao, dan kakekku bernama Qin San. Keluarga Qin dulunya adalah salah satu kekuatan peringkat emas terbesar yang pernah ada di dunia tengah alam roh. Kakek saya adalah seniman terhebat di alam roh, dan ayah saya membawa keluarga Qin ke hegemoni di dunia tengah. Tapi aku, tidak cukup baik. Saya tidak hanya gagal memenangkan kemuliaan bagi keluarga saya bahkan menjadi kunci ke Jamahadewa keluarga Qin. Aku bahkan terbunuh oleh rencana Jalang. Qin Lai tampak pahit. Dia tidak menyembunyikan satu kata pun yang Hua Yuchi ceritakan tentang dirinya. Aku tidak peduli siapa kamu di masa lalu. Saya hanya peduli bahwa Anda adalah laki-laki saya sekarang. Song Tingyu memeluknya erat-erat. Aku juga tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku hanya ingin kau ingat bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Qin Lai menarik napas dalam-dalam dan memegang tangannya, berkata, aku akan kembali ke dunia tengah dan membuktikan nilaiku suatu hari nanti.
Dan aku berharap aku akan selalu berada di sisimu. Bagaimana keadaan di Tanah Kekacauan? Tanah Kekacauan dalam masalah besar. Karena Sekte Terminator menahan diri untuk tidak bertarung melawan 3 ras raksasa, mereka dengan cerdas memilih untuk tidak menimbulkan masalah bagi Sekte Terminator. Sebaliknya, mereka mengarahkan pandangan mereka ke benua pembantaian surgawi, benua bencana surgawi, dan benua visur surgawi. Song Tingyu menjelaskan situasi umum Tanah Kekacauan. 3 keluarga besar telah dievakuasi dari benua bencana surgawi dan bergabung dengan Black Fudo Cult. Markas besar Illusory Demon Sekte telah dihancurkan. Ji Qingpeng dan Yu Tong terbunuh dalam aksi, sementara Wen Bin dan Chu Miao dan saat ini sedang melarikan diri. Keberadaan mereka tidak diketahui. Yu Lingwei telah datang ke Setting Sun Islands dengan sekelompok murid Illusory Demon Sekte. Dia tidak punya pilihan selain mencari suaka di Bloodfiend Sect. Buto of the Heaven Goal Rache baru-baru ini berpartisipasi dalam invasi sekte artefak surgawi benua surgawi dan gunung 10.000 binatang. Menurut intel kami, Buto telah berhasil memalsukan level keempat dari soul altarnya dan mendapatkan kembali kekuatannya sebagai ahli Void Realm tahap awal. Sekte artefak surgawi dan gunung 10.000 binatang kemungkinan besar akan mengikuti sekte iblis ilusi ke kuburan. Sebagian besar dari 3 klan besar ras hantu telah mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka setelah membunuh sejumlah besar praktisi bela diri manusia. Menilai dari bagaimana keadaannya akhir-akhir ini, tidak akan lama sebelum 9 pasukan peringkat perak besar dari Tanah Kekacauan dihilangkan oleh 3 ras hantu besar satu demi satu. Ketika Song Tingyu berbicara tentang keadaan Tanah Kekacauan, dia tampak khawatir. Tentu saja, saya ingin melihat 8 pasukan peringkat perak dimusnahkan. Namun, jika kita membiarkan 3 ras raksasa membuka jalan, kita akan menjadi yang berikutnya. Buto of the Heaven Goal Rache maju ke Void Realm lagi. Dia tak terkalahkan di Land of Chaos. Sekte Terminator belum bergerak, mungkin karena mereka tidak yakin, jadi mereka tetap diam. The Blue Goal Rache mengalahkan Illusory Demon Sect. Langkah mereka selanjutnya adalah menyerang Black Fudo Cult atau Setting Sun Islands. Aku pusing memikirkan ini sekarang. Namun, kamu akhirnya kembali pada saat kritis ini. Qin Lai mengerutkan kening saat dia mendengarkannya menjelaskan situasi terbaru. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, jangan khawatir tentang ras Gold Biru yang menyerang Kepulauan Matahari Terbenam. Kita bahkan tidak perlu takut pada Buto yang ada di alam Void. Song Tingyu terkejut. Siapa yang bisa mengalahkan Buto sekarang? Aku tidak kembali sendirian, kata Qin Lai sambil tersenyum kecil. Tidak sendiri, Song Tingyu duduk di tempat tidur dengan kaget, matanya bersinar. Kamu punya cara untuk mengalahkan Buto. Seorang ahli Void Realm tingkat menengah sudah cukup untuk menaklukkan Buto. Kita dapat sepenuhnya mengendalikan situasi saat ini. Sambil menyeringai, Qin Lai tertawa dengan percaya diri. Anggota ras bayangan gelap kembali bersamaku. Selain satu komandan Realm Void tahap menengah, ada 18 ahli altar jiwa. Dari 18 ini, 3 memiliki altar jiwa 3 tingkat. Kekuatan ini cukup untuk membalikkan arus. Bukankah kamu mengatakan anggota ras bayangan gelap sangat lemah di alam Boluo, dan diganggu di mana-mana? Song Tingyu tercengang. Itu di alam Boluo. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Setelah kembali ke Spirit Realm, kekuatan mereka akan pulih sepenuhnya. Ketika cabang dari Dark Shadow Rache ini semua kembali ke keadaan puncaknya, bahkan 3 ras Gold besar bersama-sama tidak akan menjadi lawan mereka. Dengan kata lain, selama yang kamu mau, perang di Tanah Kekacauan bisa berakhir kapan saja. Mata Song Tingyu menjadi cerah. Qin Lai tertawa. Tepat. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir lagi. Song Tingyu tiba-tiba santai. Keduanya berdiskusi lagi. Segera, Qin Lai tahu bahwa selain Lu Yi, Pulau Flaming Sun memiliki ahli altar jiwa baru. Orang yang disebut Tan Miao, ini adalah seorang kultivator yang tidak terafiliasi yang telah bekerja sendiri untuk mencapai tahap akhir dari alam nirvana dan membuat fondasi yang kuat. Saat ini, Tan Miao tidak dapat mengumpulkan lautan bahan yang dibutuhkan untuk membuat altar jiwa satu tingkat hanya dengan kekuatannya sendiri. Di bawah rekomendasi, Fire Demon, Tang Beidou, Tan Miao bergabung dengan Flaming Sun Island. Song Tingyu segera menghabiskan jutaan batu roh kelas bumi untuk mempersiapkan semua bahan yang dia butuhkan untuk membuat altar jiwa. Melalui bantuan Flaming Sun Island, Tan Miao berhasil membuat soul altar satu tingkat. Dia mencapai tahap awal dari alam abadi. Dia juga menjadi soul altar kedua di Flaming Sun Island setelah Lu Yi. Adapun Tang Beidou, dia murni hanya tinggal dengan status delegasi asing di Pulau Flaming Sun untuk Tang Siki. Semua orang tahu bahwa dia tidak bisa dihitung sebagai praktisi bela diri dari Flaming Sun Island. Selain 2 altar jiwa,
Pulau Flaming Sun sekarang memiliki 14 ahli alam nirvana, lebih dari 1.000 praktisi alam fragmentasi, dan hampir 10.000 pembudidaya di alam pemenuhan dan Nether Passage. Hanya dalam 3 tahun, kekuatan Flaming Sun Island meningkat lebih dari 10 kali lipat. Semua ini karena invasi ganas dari 3 ras raksasa. Pulau Matahari Eclipse, Pulau Ular Surgawi, dan Pulau Awan Scarlet yang sebelumnya hanya bersekutu dengan kita telah tunduk kepada kita dan menjadi pasukan bawahan Pulau Matahari Berapi. Banyak keluarga di benua pembantaian surgawi dan benua bencana surgawi, juga karena berbagai sekte kecil telah memilih untuk bergabung dengan Flaming Sun Island karena tidak memiliki tempat untuk melarikan diri dari 3 ras raksasa. Kami memiliki Tang Beidou di sini, Pulau Abu-Abu dapat menempa artefak roh tingkat tinggi, dan kami dapat menggunakan bom mendalam berkobar. Mereka yang ingin pergi tidak akan memilih sekte Vindara, tetapi Pulau Flaming Sun. Kami mungkin hanya Flaming Sun Island, Grey Island, dan Blood Island, tetapi pada kenyataannya, jika pasukan bawahan kami ditambahkan, kami cukup kuat. Ketika Song Tingyu berbicara tentang kekuatan Flaming Sun Island saat ini, dia penuh percaya diri dan memiliki ekspresi memabukkan di wajahnya. Sepertinya aku tidak perlu mengungkapkan diriku sendiri. Qin Lai menggosok dagunya dan berpikir. Dia berkata sambil tertawa, anggota Dark Shadow Rache akan membutuhkan waktu untuk pulih. Mari kita saksikan saat pasukan peringkat silver itu mati dan gunakan kesempatan ini untuk menyerap sejumlah besar praktisi bela diri. Bahkan 3 ras gold besar tidak bisa mengancam kita, tentu saja kita tidak akan terburu-buru. Song Tingyu tersenyum cerah. Kita bisa menunggu 8 kekuatan untuk mati satu persatu, dan kemudian memiliki serangan Dark Shadow Rache dan mengalahkan 3 ras gold besar dalam satu pukulan. Pada saat itu, orang-orang yang memiliki niat jahat terhadapmu karena identitasmu sebagian besar akan mati. Pada saat itu, kamu bisa muncul di depan umum. Ya, kata Qin Lai dengan senyum cerah. Ketika mereka membicarakan hal ini, dia tiba-tiba teringat, dan berkata, ras binatang kuno dari alam Boluo mendapatkan sejumlah bahan langka yang diproduksi di alam Boluo. Mereka ingin menukar bahan yang mereka butuhkan. Gunakan jaringan Flaming Sun Island untuk membantu saya menanganinya, ini. Dia meletakkan cincin spasial ke tangan Song Tingyu dan kemudian memberinya daftar dari ras binatang kuno. Tik Topaz, teratai darah tinta berusia 10.000 tahun, emas api murni, ginseng roh raja mendalam berusia 10.000 tahun. Jari-jari Song Tingyu menggerakkan cincin spasial saat dia memeriksa materi di dalamnya. Matanya berangsur-angsur menyala, dadanya bergetar menggoda. Hal-hal ini hampir tidak diproduksi di tanah kekacauan. Masing-masing bernilai kota. Semua ini ditambahkan bersama melebihi 50 juta batu roh kelas bumi. Surga, dia berteriak. Flaming Sun Island menjual ratusan ribu bom mendalam berkobar dalam 3 tahun ini, tetapi keuntungan kami hanya sekitar 20 juta. 50 juta harganya 50 juta, Qin Lai terkejut. Kupikir harganya seperti 30. Karena invasi dari 3 ras raksasa, harga dari banyak material yang dapat membantu orang untuk maju dengan cepat telah meningkat. Misalnya, Inklude Lotus dan Profound King Spirit Ginseng, Pure Viregold, ini semua adalah hal langka yang digunakan untuk buat altar jiwa. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu pergi selama 3 tahun, tentu saja kamu tidak akan tahu bahwa banyak hal di tanah kekacauan telah berubah karena invasi hantu. Semakin tinggi peringkat materi, semakin mencengangkan harganya saat ini. Bahan berperingkat rendah telah turun harganya karena tidak ada yang menginginkannya. Bahan yang dibutuhkan ras binatang kuno adalah peringkat rendah. Qin Lai menunjuk ke daftar. Song Tingyu melirik dan langsung terkikik. Kenapa ras binatang kuno membutuhkan bahan biasa seperti itu? Obat-obatan tingkat rendah seperti rumput tangkai es adalah obat yang bahkan tidak akan dibeli oleh pasukan peringkat besi hitam. Tapi Boluo Realm tidak memilikinya, jelas Qin Lai. Song Tingyu segera mengerti. Jadi begitulah. Dia melihat daftar itu dengan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, hanya 30 kumpulan bahan roh dalam daftar ini. Ya, aku berjanji pada ras binatang kuno 30 batch. Qin Lai mengangguk. Mata Song Tingyu tiba-tiba bersinar dengan cahaya, wajahnya memerah saat dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tahu berapa banyak batu roh yang akan kita peroleh hanya dengan transaksi ini? Berapa harganya? Sekitar 30 juta. Keuntungan Flaming Sun Island selama 3 tahun tidak dapat menandingi satu transaksi Anda. Mata Song Tingyu berkilauan, seolah-olah dia memiliki bintang di dalamnya. 30 juta, Qin Lai menarik napas dalam-dalam saat matanya menjadi panas. 1 atau 2 tahun pendapatan kekuatan peringkat silver seharusnya begitu. Mungkin tidak. Song Tingyu tertawa. Menurut apa yang saya tahu,
Sekte Iblis Ilusi dan 3 keluarga bahkan tidak memiliki 10.000 batu roh kelas bumi dari pendapatan tahunan. Hanya Sekte Terminator, Sekte Artefak Surgawi, Kultus Fudo Hitam, pasukan peringkat perak tua ini akan memiliki pendapatan tinggi seperti itu, karena fondasinya yang kuat. Ini hanya satu transaksi dengan ras binatang kuno. Qin Lai menjadi bersemangat. Setelah yang ini berhasil, akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Selain itu, tidak hanya ras binatang kuno, ras raksasa dan ras penjara hitam juga ingin menukar materi spirit realm melalui kita. Jika itu benar, dalam beberapa tahun, bukankah kita akan menjadi kekuatan terkaya di tanah kekacauan? Kami memiliki selusin ahli alam nirvana, dan 5 juta batu roh sudah cukup untuk mendukung kenaikan seorang praktisi bela diri ke alam abadi. Song Tingyu berkata dengan ambisius. Qin Lai juga memiliki ekspresi bersemangat. Dia tahu alasan mengapa pasukan peringkat emas di dunia tengah Spirit Realm memiliki begitu banyak praktisi bela diri yang kuat terhubung dengan kekayaan luar biasa mereka. Praktisi bela diri, mulai dari alam penyempurnaan, perlu mengandalkan semua jenis pil roh, bahan roh, artefak roh, dan batu roh. Jika 2 orang dengan bakat yang sama, satu dengan persediaan bahan roh yang tak ada habisnya, yang lain tanpa itu, bersaing, kultivasi yang pertama akan berkali-kali lebih cepat. Setelah seorang praktisi bela diri mencapai tahap akhir dari alam nirvana dan hendak maju ke alam abadi, jumlah bahan roh yang mereka butuhkan sangat mencengangkan. Untuk pembudidaya yang tidak terafiliasi seperti Tan Miao, karena mereka tidak dapat mengumpulkan materi roh yang cukup, mereka terjebak pada tahap akhir dari alam nirvana. Mulai dari alam abadi, dengan setiap level altar jiwa berikutnya, jumlah bahan roh yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial. Kadang-kadang bahkan 10 kali lipat. Tanpa kekuatan bawahan dan upeti mereka, tanpa kekuatan yang benar-benar kuat, ranjau dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, seseorang tidak dapat menyediakan bahan roh yang dibutuhkan oleh praktisi bela diri top untuk berkultivasi. Setiap kekuatan yang ingin mendominasi harus mengumpulkan kekayaan yang cukup. Jika tidak, bawahan mereka tidak akan mau bekerja untuk mereka. Alasan pasukan peringkat emas di dunia tengah berkembang ke alam yang tidak diketahui pasti untuk mendapatkan lebih banyak harta duniawi. Song Tingyu menghela nafas. Hanya ras binatang kuno Boluo Realm yang bisa menghasilkan begitu banyak bahan roh langka dalam waktu yang singkat. Ini berarti bahwa dunia luar memiliki keajaiban yang tak terbayangkan dan kekayaan yang luar biasa. Selama kita berhati-hati, dalam 150 tahun, Boluo Realm akan menjadi ranah pribadi kita. Qin Lai berteriak. 910.